Antum berbuka pakai yang manis. Wih, ada Bang Zuma barusan lewat. Qala Qala aku kalau ngaji di masjid nggak bisa buka masak file mignon jay. Gue udah nggak tahu nama masakannya, ngeri kali. Orang-orang ngaji di masjid terlalu cepat, aku nggak bisa. Qala ya Adamu ambihum bi asmaihim. Bi asmaihim. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Subhanallah, Masya Allah. Gurunda. Iya. Mari kita ngaji sama-sama. Ini kita ngaji sama yuk. Ayo, saya ini Gurunda, apa namanya? Diajak ngaji barusan kan di sama masjid. Di masjid. Masya Allah. Tapi saya nggak bisa karena di masjid cepat kali ngajinya, kayak dikejar-kejar. Oh, mereka kejar ini, kejar bacaan gitu. Jadi saya kejar bisa Al-Fatihah terus diam kemarin. Jadi saya bilang saya ngaji di rumah aja pelan-pelan gitu Gurunda. Masya Allah, Masya Allah. Ayo ngaji sama-sama. Ayo kita baca surah Al-Baqarah dari ayat 30 ya. Baru 30. Baru ya, 30. coba baca ulang dari ayat 30 kita gantian. Oke. Baik Gurunda. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, takut dilihat Gurunda. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi di awal tadi dindaji wa iz huruf zal itu bukan huruf qalqalah. Jadi dia tidak boleh kembali pada saat dia mati oleh huruf alif, dia tidak dibaca wa iz, tapi coba diulang. Iya. Oh iya, yang huruf qalqalah yang ada 5 itu ya Gurunda. Yang iya betul. Iya.
Jadi wa iz qala Itu masih jangan iz. Wa iz qala rabbuka lil malaika. Oh ya. Wa iz qala rabbuka lil malaika gitu. Wa iz wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Fa tidak panjang. Khalifah. Ini itu ditekan, nun tasdid bertemu dengan huruf ya sukun. Nun tas. Oh iya. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jangan fa-nya panjang karena di situ tak ada mat ketukan, gak ada. Di situ huruf ha. Khalifah. Ribet memang membaca Quran itu memang ribet. Kalau iya, silakan. Enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Saya pengen belajar, pengen baca, tapi memang masih baru belajar, kan baru 4 bulan Gurunda. Jadi susah. Kalau menghafal beda sama baca sendiri gitu. Iya betul. Enggak apa-apa kalau misalnya kita membaca waiz, ketika lisan menyebut waiz, mata sudah ada pada kata qala. Ketika lisan sudah mengatakan qala, mata sudah bergeser lebih dulu rabbuka. Ketika mulut menyebut rabbuka, mata sudah bergeser ke kata lil malaika. Ketika mulut mengatakan lil malaika, mata sudah pindah lebih dulu. Ini ada orang biasa yang dibaca, yang dilihatnya. Metode dalam membaca Quran salah satu metode dalam baca Quran, ketika kita menyebut waiz, mata kita sudah ada di qala. Ketika kita menyebut qala, mata kita sudah ada di rabbuka. Begitu seterusnya. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi mata sudah lebih dulu berjalan, baru lisan menyebutkan. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, lanjutkan bacaannya. Ayat 31. Ayat 31. Naam. Jangan grogi, baca aja nggak apa-apa. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum tidak panjang. Thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma. Panjang. Panjang. Ambi'uni. U-nya panjang. Ya. U-nya panjang. Nun mati ketemu ba itu hukum bacaannya iklab. Nunnya ini ya didengungkan. Faqala ambi'uni bi asma. Didengungkan, didengungkan.
Ya. Faqala Faqala didengungkan, didengung. Jadi nun dipalingkan menjadi ba. Tidak ada huruf nun di situ, hilang dia menjadi huruf ba. Faqala bi'uni bi asma. Faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Nun ketemu dengan huruf ka, hukum bacaannya ikhfa. Ikhfa. Haula'i in kuntum shadiqin. Jadi antara huruf nun dan huruf ka zamar dia, zamar-zamar. Zamar-zamar. Ya. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Coba sendiri. Susah ya Gurunda ternyata. Enggak, yang penting mau belajar. Tiap hari saya belajar, padahal jam 3 saya bangun belajar ke Ustadz. Tapi Masya Allah. iya, karena kan cari waktu biar nggak tahu mama. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal Aradahum. Ra tidak panjang. Oh iya. Aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i ambi'uni bi asma'. Nun ketemu dengan ba, iklab. Faqala didengungkan. Bi'uni bi asma. Faqala ambi'uni bi asma. Gitu. Masya Allah. Ya, bisa. Bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ikhfa. Haula'i in kuntum shadiqin. Karena dia bukan izhar, maka dia harus kita dengungkan, disamarkan antara nun dan ka. In kuntum shadiqin. In kuntum shadiqin. Nun mati ketemu dengan ta, zamar. In kuntum shadiqin. Dalam kaidah bacaan, nun mati bertemu dengan ka dengan nun mati bertemu dengan ta itu kedudukannya sama, izhar. Ikhfa. Jadi ikhfa, nun mati harus disamarkan dia dan didengungkan. Faqala
Ambi'uni bi asma' haula'i in kuntum sadiqin. Enak kali dengarnya. Suaramu bagus, potensimu sangat luar biasa. Tinggal kaidah-kaidah bacaan ajanya yang harus diperhatikan. Suara J itu bagus, jauh lebih bagus suaranya J daripada Bang Suma. Tinggal kamu pelajari not, mat-matnya, tanda baca, hukum-hukum bacaan, dan makhraj. Oke, lanjut. Iya, baik guru. Ayat selanjutnya. Baik, sebenarnya belum sampai sini memang ngajinya. Mau diulang dari ayat pertama boleh. Boleh. Mau dilanjut juga boleh. Diulang aja ya. Iya boleh. Di ayat keberapa? Pertama. Pertama ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Tasdid masih mau. Ra. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi huruf ra-nya itu menjadi 2 atau bisa sampai 3. Ra. Itu namanya tasdid ya. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ya itu yang betul. Nah lanjut. Oh gitu. Iya. Alif Lam Mim. Tasdid kurang. Mimnya jadi 2 huruf di sana. Mimnya jadi 2 huruf. Seakan-akan kita membaca 2 huruf bersusun dia. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Masih. Di situ ada tasdid. Jangan gini. Alif Lam Mim. Itu tak ada tasdid. Tasdid itu maksudnya double. Hurufnya itu jadi double, ditekan. Alif Lam Mim. Kasarnya itu gitu. Iya. Jadi dia 2 huruf mim double di sana, tasdid namanya. Silakan. Alif Lam Mim. Bolehlah. Ya, baca. Ingat 2 mim di situ tasdid. Iya, ada yang kayak garpu ini ya. Ya, betul. Dzalikal kitabu la raiba fihi. La 2 harakat. Matabi'i. La 2 harakat, 2 ketukan. 1, 2. 3. Coba. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Masya Allah. Lanjut. Alladzina yu'minuna
بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Tasdid kurang. Mimma, tuh. Bukan mimma, itu tak bertasdid namanya. Mimma razaqa, qalqalanya jangan dihilangkan. Oh iya. Yung nun dan fa disamarkan. Jangan yun itu tidak disamarkan, harus disamarkan karena dia bukan izhar. Yunfiqun, nunnya tidak kentara, fa-nya pun tak kentara, dia berada di tengah-tengah antara nun dan fa. Itu hukum bacaannya apa? Izhar. Izhar. Izhar apa? Iya. Ikhfa, sorry. Yunfiqun. Masya Allah, bacaannya udah bagus. Tinggal kaidahnya sedikit aja lagi. Lanjut. Walladzina yu'minuna bima. Nun tidak ada mat di sana. Jadi nabi, jangan nabi, tapi yang benar nabi. Iya. Ulang. Walladzina yu'minuna bima. No panjang. Iya. Jangan grogi, santai aja. Soalnya harus mikir huruf depannya apa gitu. Jadi masih meraba-raba. Iya. Makanya matanya pindah lebih dulu. Iya, mau copot. Tadi makanya waktu di masjid kan, mana aku bisa kayak gitu. Nanti J pasti kayak gitu, 3 bulan kalian bisa. Yang penting cara yang tadi, yang saya katakan tadi itu, yang disebut mata sudah berpindah lebih dulu. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ayo. Walladzina yu'minuna bima. Bukan ain, bukan yu'a. Walladzina yu'minuna bima. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Itu ada 3 huruf ikhfa. Nun bertemu dengan za, nun bertemu dengan za, nun bertemu dengan qa. Nun bertemu dengan za bima unzila. Ya, maka dia ikhfa. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jangan ke. Dia bukan huruf qalqalah. Qablik. Oh, enggak pakai ke. Aku ulang lagi ya Gurunda. Iya. Walladzina yu'minuna bima Nuna. Walladzina yu'minuna bima
unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nun dan qa. Jadi kalau napasnya terasa pendek, bisa berhenti. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Tarik napas dulu, tahan, keluarkan pelan-pelan. Jangan langsung keluar semua. Mau copot nafasku. Iya. Walladzina yu'minuna bima. Jangan lepaskan. Walladzina yu. Karena di situ hamzah, bukan ain. Ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nun dan qa kedudukannya sama, nun dan za. Jadi dia panjang, ikhfa. Wa ma unzila min qablik. Jadi jangan min qablik karena dia bukan izhar. Min qablik. Ya. Min qablik gitu. Masya Allah. Ya. Wa bil akhirati hum yuqinun. Wa bil akhirati hum yuqinun. Masya Allah. Lanjut. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tanwin bertemu dengan mim, idgham mim. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulang sekali. Baik. Ulaika ala hudam min La dua ketukan. La mad badal. Oh iya, ini berdiri. ya. Ulaika ala hudam min rabbihim. Didengungkan. Panjang antara tanwin itu kelihatan ada fathatain. Dua tanda baca bertemu dengan mim sukun, mim tasdid. Ulaika ala hudam idgham mimi. Ya, idgham. Ulaika ala hudam min rabbihim. Ulaika ala hudam min rabbihim. Mirrah nun hilang. Rabbihim. Nunnya ya. Oh iya, Idgham bila gunna. Ada tasdid. Mir rabbihim. Ya, nunnya hilang. Bukan min rabbihim ya. Bukan, nun hilang. Sama ketika minla, tidak ada minla. Bacaan minla itu tidak ada, yang ada adalah millah. Meskipun ada nun sukun di tengahnya. Itu idgham bila gunna namanya. Coba diulang. Ulaika ala hudam min rabbihim. Masya Allah. Wa ulaika humul
muflihun. Wa ulaika humul muflihun. Subhanallah. Lanjut ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apa kuat nafasku? Tarik dulu. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Subhanallah, Masya Allah. Kaidah bacaannya kena, Masya Allah. Lanjut. Benar, Guru. Serius. Iya, serius. Alhamdulillah. Tapi nggak bisa ikut kayak gitu nada. Mau kayak Ya gitu udah, aku. buktinya bisa. Lanjut. Kho kok ja pula. Kho. Lupa. Kho. Iya, hampir mirip ini. Jajan kan yang di titik tengah itu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adabun adim. Jadi bukan kho, ha. Di dalam Al-Quran tak ada huruf O. Kha. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatun walahum azabun azim. Kha bukan kho. Oh ya. Ha gitu ya. Ha. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim gitu ya. Wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adabun adim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Allahu Akbar. Wa minan nasi man yaqulu tasdid nun penekanannya. Wa minan nasi man yaqulu amanna tasdid. Wa minan nasi man yaqulu amanna may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir
Man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Mim ketemu dengan ba. Wa ma hum bimu'minin. Wa ma, mimnya panjang 2 harokat Gurunda. Bisa sampai 4. Oh, bisa sampai 4. Wa ma hum bimu'minin. Gitu. Ya, Masya Allah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Terus Wa ma yahda'una gitu. ya, Wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Masya Allah. Benar Gurunda. Ya, subhanallah, Masya Allah. Subhanallah, Masya Allah. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum azabun alim bima kanu yakzibun. Fi qulubihim marad. Bukan do, karena bukan qalqala. Marad. Oh, diamnya enggak gitu, bukan kokol. Bukan da, itu do. Dha. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdibun. Nah, kalau dia ingin dibaca bersambung, maka tanwin yang adalah dammatain itu bertemu dengan huruf ba, dia iklab, jadinya didengungkan. Walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Didengungkan dia karena dia tanwin bertemu dengan ba, iklab. Iklab. Oh. Coba walahum adzabun alimum. Mum ya Gurunda, mum ya. mum bima kanu yakzibun. Walahum adzabun alimum bima kanu yakzibun. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Enak kali dengarnya, kok susah kalau sendiri. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard
Qalu innama nahnu muslihun. Tasdid. Qalu innama nahnu muslihun. Tasdid. Nun tasdid. Nin, oh iya. Inna didengungkan apa? Ditebalkan. Ditebalkan. Inna gitu. Qalu coba. Qalu gitu. Lu 6 harakat, 6 ketukan. 6 ketuk. Oh iya, ini mad apa namanya, mad wajib, mad asli. Qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Tasdid tadi masih butuh sikit ya. Walakin Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. walakin la ya'lamun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu. Tasdid. Wa aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Nggak kuat suaranya. Nggak apa-apa. Lanjut. Habis. Ala, enggak Allah. Ala. Ala. Ya, ala gitu ya. Nah. Iya. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. 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 Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Tahzi'un. Wa idza laq mana tuh? Wa idza laq ke sini. Ya matanya harus cepat ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu
nangis aku dengar suaranya, enak kali Al-Quran ini. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا tasdid آمنا tasdid man amanna ditekan Kayak amanna Masya Allah. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ mat enam harakat. Ya. Nun tasdid dua harakat. Qalu inna ma'akum Dua ketukan. Satu dua. Inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Bukan tahzi'un. Innama nahnu mustahzi'un. Masya Allah. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim Go itu bukan qalqalah. Fi enggak ada ge. Fi tughyanihim ya'mahun. Enggak ada ge. Berarti fi tughyanihim ya'mahun. Kok ada e-nya? Fitug G mati. Fitug. Gitu. Ya. Fitug. Enggak, jangan ge. Kok kembali lagi? Fitug yanihim ya'mahun. Fitug yanihim ya'mahun. Itu baru kembali. Ya'mahun. Harusnya ya'mahun. Ya'mahun. Fi tughyanihim ya'mahun. Fi tughyanihim ya'mahun. Ya, boleh. Halus sekali boleh.
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين Mau kayak gitu gimana tadi? Ulaika alladzina ishtaraw adh-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Dijawab, wa ma kanu muhtadin. Oh, beda. Wa ma kanu muhtadin. Ya, jawabul jawab. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma Tasdid. falamma falamma adha gitu Ya. falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil enggak kuat Fi zulumatil la yubsirun. fi dhulumatil la yubsirun. Masya Allah. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Oh, ini susah ini. Double. Bukmun umyun fahum la yarji'un. Iklabnya hilang. Sorry. Bukmun umyun fahum la yarji'un. Tanwin bertemu dengan ba. Tanwin bertemu dengan ba. Jadi iklab Panjang. panjang. Yes, didegungkan. Mana tuh? Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Suaranya anak ini bagus. Napasnya pun bagus. Masya Allah. Assalamualaikum Tengku. Masya Allah. Barakallah fiik. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka tuli, bisu, dan Buta. buta sehingga Iya, Masya Allah. dapat. Masya Allah. Ya, kita lanjut beberapa ayat lagi. Baik. Au qasaybim minas samaa'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barqa yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim
من السوائك هزر الموت والله محيط بالكافرين. Lanjut. أو كصيب من السماء فيه ظلمات كمان ini أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق gitu guru. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق أو كصيب أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق أو كصيب من السماء فيه ظلمات ظلمات ورعد وبرق أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. Oh iya, wara'du wabaraq gitu. Au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wara'dun. Oh langsung ya Guru Nda, nggak ada mad. Hidhulumatu wara'du wabaraq. Au kasayyibin minas sama. Au kasayyibin. Oh iya. Au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq. Masya Allah. Oh, berarti nafasnya harus ngambilnya panjang kali. Oh. Yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sawa'iqi hazaral maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minasyawar. Oh iya. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut.
Wallahu muhitum bil kafirin. Tayyib. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Benar Gurunda. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أزلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير قدير Qadir. Qadir. ya. Mana ini tuh? يكاد البرق يخطف أبصارهم Oh, gitu. Yakadul barqu yahtafu absarahum. كلما أضاء لهم مشوا فيه Kullama adha'a lahum masaw fih. ميم Mim. Mal. Oh iya. كلما أضاء لهم مشوا فيه Kullama adha'a lahum masaw fih. ألهم Alahum. Oh iya. Alahum masaw fih. شاء Oh iya, ini yang monyong itu. Alahum masaw fih. Wa وإذا أزلم عليهم قاموا وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء li tidak panjang kulli. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. itu baru panjang. Tanwin bertemu dengan qa. Ulang. Syai'in qadir. Subhanallah. Insyaallah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu Tasdid. Tekan, ditekan. Ya ayyuhan nasu Nun ditekan, tasdid nun.
Nun. Na. Oh iya. Ulang. Iya. Iya, aduh, habis nanti nasiku. Oh, enggak apa-apa. Iya. Masih Kok nasi seharian. pula? Seharian masih. Insya Allah. Jangan ingat makanan, makanya tidak lapar nanti. Oh iya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi Oh iya. dua harakat. Ya ayyuhan Masya Allah. الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Itu masih bisa dirapikan itu. Wahai Allahu Akbar. manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Masya Allah. Subhanallah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa firasyan was-samaa bina'an وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Panjang kali. Dipenggal-penggal aja dek, sesuai dengan napas. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. Gitu Gurunda, boleh? Naam, ya betul. Thayyib. Wa'ang gitu ya? Iya. Bukan wa'an ya, tapi wa'ang Bukan. gitu. Iya. Wa'anzala minas samaa'i ma'an fa'akhraja bihi minas samarat Rizqan lakum. habis nafasnya. Bihi minas samarati rizqan lakum. Bukan rizq. Oh iya, Minas samarati rizqan lakum. minas samarati rizqan lakum. فلا تجعلوا لله أندادا
وأنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Tasdid idgham mimi. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah ya مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Tadi wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة tekanannya waquduhan nas
الناس والحجارة فقودها الناس والحجارة. Gitu Gurunda. Naam. U'iddat lil kafirin. Masya Allah. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق رزقا رزقا قالوا هذا الذي رزقنا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Perhatikan langgang saya, ketika ada dua not saya langgangkan, di situ kode bacaannya masih perlu diperbaiki, dengarkan ya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Itu bacaan yang keliru. Min, karena itu bukan izhar. Begitu juga dengan tin tajri, itu harus didengungkan. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah, Subhanallah. Gitu. Nanti tinggal notnya itu dinaikkan pada saat so dibalas ke huruf ha. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar.
Coba. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق Ra tidak panjang. Oh iya. كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا. Ti ra tanwin. Oh iya. Di situ ada kasratain. Ada kasroh tain. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فيها خالدون. كلما رزقوا منها من ثمرات. Ra tidak panjang adikku. كلما رزقوا منها من ثمرات. Min iffa panjang. Oh iya. كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا. Ra tidak panjang. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا Maaf Gurunda. Maaf Ya, Gurunda. lanjut. Ini yang min samarot, kan ada tanwin di bawah, terus ada ro di tasdid, itu kan min thamaratir rizqa. Langsung di tir rizqo gitu ya. Ya, betul. Idgham bila gunnah. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa gitu. Ya. Qalu hadha alladhi ruziqna min qablu. Min qabl wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Khalidun. Aku ulangi lagi ya. Boleh. Walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha. Kalau mau disambung itu didengungkan. Tanwin bertemu dengan waw tasdid. Enggak kuat, mutahharah aja. Walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Masya Allah. Inna
Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Allahu Akbar. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan أيد riba masalam riba ayyad gitu. nggak ada dok di situ. Ayyad Ya betul. ayyad riba mathalan Bukan huruf da, itu do. Bukan huruf qalqala dia. Oh iya, berarti nggak ditekan, nggak mantul. Ya. Oh Ya. ayyad riba mathalan ma ba'ud. Tasdid. Masalam ma. Oh iya. Ya. Oh iya. Innallaha la yastahyi Oh iya panjang. Ayyad. Oh iya panjang ya, y-nya panjang. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan. Keteteran. Bukan qalqalah itu. Ayyad riba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Ayyad riba masalam. Yad dihilangkan, itu bukan da, itu do. Ayyad riba masalam. Bukan qalqalah, Cahayu, bukan. Ayyad bersih dia. Ayyad. Ya bersih, masya Allah. Ayyad riba masalam. Kenapa keteteran? Innallaha la yastahyi ayyad riba masalam ayyad riba masalai terus ayyad riba masalam. bersih dia, nggak ada de di situ. Nggak ada de. Ayyad ri. Ulang. Ayyad riba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Coba ulang. Innallaha la yastahyi ayyad riba masalam ma tasdid. Iya. Masalam ma tasdid, jangan pelit. Masalam masalam coba mulutnya dipukul.
Mas, habis nanti nasiku seharian. Nah, Pelan. kok nasi pula yang dipikir nih. Baca. Mana tadi? Masalam ma ba'u. Jangan pelit. Masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Masalam ma ba'u. Kenapa tipis sekali ya Allah? Masalam ma. Gitu loh. Masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Masya Allah. Gitu. Jangan pelit. Tasdid itu jangan pelit. Ini kan kita belajar sekalian seni langgeng bacaan tilawah. Lanjut. Dilanjut. Iya. Fa'ammal ladina amanu faya gitu. Iya. Fa'ammal ladina amanu faya'lamuna Itu ya. Iya. Fa'ammal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladina kafaru fayaquluna وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا Za panjang. Fayankuluna matha aradallahu bihaza mathala yudillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Illal fasiqin. Tadi yang salah di dzanya panjang. Ya, ulang. Fayaquluna matha. Mana tadi? Fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan. Za bihadza mathala. Oh iya, ada alif berdiri. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Masya Allah. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Alladzina yanquduna kayak mana nih? Ahdallah.
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. Oke gitu. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Masya Allah. Insyaallah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum. Tak ada harakat di situ. Thumma yumitukum thumma yuhyikum. Oh ya. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an gitu ya Guru Nda. Jami'an. Thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna. Wa tasdid dia mat dua ketukan. Oh iya. Thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Coba. Thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi tasdid. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Oh iya. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a
Thumma stawa ila samai fasawwahunnas sab'as samawat. Tak ada tasdid, tak ada tasdid. Hunna sab'a samawat. Tasdidnya di nun. Hunnas sab'as samawat. Kenapa bertasdid saja? Hunna sab'as samawat. Thumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Oh ya. Thumma stawa ila samai fasawwahunna sab'as samawat. Ulang lagi. Thumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Thumma stawa ila samai fasawwahunna sab'as samawat. Tidak ada tasdid lagi. Tasdid tak ada lagi kecuali nun. Jadi hunna sab'as samawat. Anda bertasdid. Fasawwahunna sab'a samawat. Fasawwahunna sab'as samawat. Sab'as sama itu enggak ada. Sab'a samawat. Sab'a samawat. Sab'a samawat. Sab'as samawat. Kenapa jadi sa? Kenapa jadi tasdid? Sab'a samawat. Sab'as samawat. Bukan asa, tapi asa. Asa. Sab'a samawat. Oh iya, kan ain ini kayak panci gini. Oh iya. Susah gurunya. Enggak. Sab'a samawat. Jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Gimana? Tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Summa stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Baca langsung aja. Fasawwahunna sab'a samawat. Fasawahunna sab'a. Tidak panjang. Fasawwahunna sab'a samawat. Fasawahunna sab'a. Kok fasawwahunna? Fasawwahunna. Fasawwahunna sab'a samawat. Fasawwahunna sab'a samawat. Kok susah kali. Thumma istawa ila sama fasawwahun ila sama
sab'a samawat. Bukan sab'a itu enggak ada. Sab'a samawat. Jadi Sab'a sab'a samawat. Di titik tidak tasdid sanya. Sab'a samawat. Oh, enggak ini ya, enggak as tapi sab'a samawat gitu. Jangan berhenti di a. Sab'a samawat. Jangan panjang a-nya. Sab'a samawat. Udah ketemu. Ulang. Sab'a Summa stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Masih mampir di A, beli jajan. Jangan. Fasawwahunna sab'a samawat. Fasawwahunna sab'a samawat. Tuh singgah lagi. Sab'a. Iya. Sab'a samawat. Sab'a samawat. Jangan singgah di A. Sab'a samawat. Allahu Akbar. Ya gitunya. Sab'a samawat. Ya Allah. Allahu Akbar. Sab'a samawat. Oh ya. Sab'a samawat. Oh iya. Ulang. Tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Kenapa singgah dina? Oh iya. Tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Terus. Udah. Sedikit lagi tapi nggak apa-apa. Wa huwa bikulli syai'in alim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu antaj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni Tasdid. Jangan pelit. Wa idh qala Wa iz, bukan wa iz. Wa iz. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ditekan. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ditekan inni. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni
Bukan i-nya yang ditekan, ni-nya yang ditekan. Oh iya. Susah guru. Enggak. Jangan wa iz. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni bukan i-nya yang ditekan, ni-nya yang bertasdid, bukan alifnya. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni itu dia. Allah. Ya, Masya Allah, itu dia. Ulang. Itu dia. Inni kayak gitu. Kayak gitu. Aku cas. Ya, betul. Habis nasinya. Astagfirullahaladzim, nasi yang habis. Ulang. Mandi 6 kali nanti aku hari ini. Kemarin udah 5 kali aku mandi. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni hilang lagi. Hilang. Oh ya, inni ulang. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Insyaallah. Enggak panjang. Fa-nya jangan panjang. Khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Masya Allah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala ketemu ini lagi. Bukan ka. Qala ketemu lagi katanya. Ayo. Qala inni a'lamu ma oh iya. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ta'lamun. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ta'lamun. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني
بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال La, tidak panjang. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Masya Allah. Faqala ambi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قالوا سبحانك لا علم لنا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sampai mana bacaannya? Sampai sini? Sampai sini tadi. Sadaqallahul azim. Al-Baqarah Masya 25 sampai 31 tuh Bang Juma. Iya. Iya. Al-Baqarah 25 ayat 25 sampai 31. Allahu Akbar, Masya Allah. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci, mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah ayat 26. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka kafir, yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan ini banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberi petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah
Padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dialah Allah menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju langit, lalu Dia menyempurnakan menjadi 7 langit, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apa engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ayat terakhir 31, dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu berilmu. Subhanallah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, teman-teman, mungkin Guru, kajian iya, gimana dek? ini yang Kristen ini mau mu'alaf katanya. Hah? Ini yang Serius dibawa. itu? Iya katanya. Ada teman-teman di bawah. Klarifikasi dulu. Iya. Saudara Kristen, selamat berjumpa. Silakan, saudara. Apa kabarnya? Halo. Kok nggak ada suaranya? Waduh. Saudara Kristen, pengikut Kristus. Silakan, mungkin ada yang ingin diperbincangkan, saudara. Alhamdulillah kami di sini siap untuk berdiskusi dengan Anda. Kalau Anda datang sini niatnya untuk belajar, kita belajar sama-sama. Kalau niatnya ingin berdiskusi, berdebat juga boleh. Silakan. Bang Kris. Nah, belum keluar suaranya. Bang Kris, nggak ada suaranya Bang Kris. Nggak ada suaranya. Bang Kris, belum keluar suaranya. 2 video yang ada di video Anda itu. Terakhir video kedua tuh Persatuan Indonesia. Iya. Silakan Bang. Kalau Persatuan Indonesia itu perintah Allah dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Mungkin Anda ingin perbincangkan, silakan. Hankoko, piye kabare? Koko, piye kabare Koko? Kenapa semua ini mereka? Mereka berpuasa. Mau puasa mereka. Nggak ada suaranya Koko. Nggak ada suaranya. Oh, tapi kalau suara motor ada, berarti kayak mana beliau itu? nggak mau berdiskusi berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Penggemar guru silakan, udah Bang. berat ini. Ya Bang Batam. Bang Batavi. Sehat-sehat selalu Gurunda. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih Ya. Bang. Cuma nyapa gitu aja Gurunda. Ya makasih Abangku. Umurnya. Amin. Antum Bisa juga, berjihad Abang terus. juga ya. Iya. Insya Allah, amin.
Makasih Gurunda, saya pengen naik nih, nggak Sama-sama. bisa terus, baru ini bisa naik nih. Terima kasih Bang Jai. Sama-sama. Sama-sama. Ya gitu aja Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala enggak ada. Nggak ada tak ini mah, nggak ada ininya ukurannya, tolak ukurnya nggak ada. Gurunda, Jay mau tanya Siap. perihal puasa. Kemarin kan puasa pertama. Alhamdulillah sampai maghrib. Terus, tapi aku dalam satu hari itu bisa mandi berkali-kali. Apakah itu batal? Yang penting nggak minum. Enggak sambil ku minum airnya, tapi biar adem gitu badanku maksudnya. Iya. Itu makruh. Sekali aja mandinya. Baiknya mandi sebelum sahur. Makruh itu. Oh, aku sampai 5 kali kemarin. Panas sekali kan, Ya. taruh habis mandi. Kenapa nggak sekali berendam aja terus sampai sahur, sampai buka? Lagi install ulang, di format ulang. Oh, Allahu nggak Akbar. boleh. Kan nafasku bau juga kan itu. Puasa yang gitu. Nah, cara mengobati bau mulut itu baca Quran. Baca Quran. Ya, baca Quran. Berbanyak baca Quran. Iya. Aku kata Rasulullah, Jabril tidak mengatakan kata Rasulullah alif lam itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Satu huruf itu sama dengan membuang. Nah, tidak ada suaranya. Asananya sapasana. Masya Allah, tadi udah berapa huruf itu ya Bang Juma ya? Masya Kristen, Kristen monitor, sudah ada suaranya Kristen. Kalau mau suara Kristen, kalau mau ngobrol sama Gurunda silahkan. Katanya mau mu'alaf. Katanya mau mu'alaf. Oh Kristen. dialog dulu, dialog dulu. Di PDP. Iya. Enggak tahu kenapa. 11, 12. Ada 2 video yang diupload dia, salah video kedua itu Persatuan Indonesia. Video kedua Indonesia. 15. Doraemon, JJ Doraemon. Gemetar dia jumpa Bang Zuma katanya. Sama, aku juga gemetar ini. Oh. Apabila dibacakan ayat Al-Quran maka bergetarlah hatinya. Seseorang orang mulia itu dan ayat Al-Quran maka bergetarlah hatinya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo. Waalaikumsalam. Kareba tuh, Anzuma. Baik, alhamdulillah. Halo. Baik. Ye. Aduh. Sekali-kali Bang Zuma pakai bahasa daerah. Enak tuh didengar sama teman di sini. Iya. Alhamdulillah Jeromon. Insirihi alif berdiri mah. Salam dari Pindrang. Berdiri mah. Oh iya. Teki Monro di Pindrang. Oh iya. Teki Monro di Pindrang. Ancol-ancol, perbatasan Sidrap. Perbatasan Sidrap. Oh iya iya iya. Anu Asenar Barantit ya. Soalnya Tania. Bagian barat lagi dia. Barat. Oh iya. Lucu-lucu tuh kok pakai bahasa gitu. Gua tuh kayak cawa-cawa kemarin. Iya, makmeton itu kapan? Soalnya di Kok biasa di Pindrang KKN biasa. oh Di Paleteang. Paleteang. Oh. Paleteang. Kecamatan Iya, Paleteang. iya. Lerang-lerang. lihat pede kami. Ya di sini. Ya nih ruasan kontraknya kospik biasa di. Ya, nana kosping. Iya. Bagian timur lagi. Saya di situ kan. KKN saya di situ waktu itu. S1-nya di sana KKN. Pindrang.
Mega cawiwi. Soalnya aku ini, iya jadi. Soalnya aku penerang mas semua mega tator, bahkan sudah dikuasai di kota itu, tator sama Cina. Agen aja mah. Tapi dia tuh anu ke apa? Dia tuh memurtadkan ke apa? Enggak, tapi sebagian kan banyak juga begitu, maksudnya ya. Kan Sambil menyelam, ya, sambil minum, kalau harta sudah menyelam minum banyak. air got. Ya, Alhamdulillah. itulah perlunya kita ajarkan materi-materi apologet ini kepada anak-anak kita. Perlu sekali. Ini biasa, kapan saya kasih bunyi radio saya the speaker, akhirnya juga tetangga bilang, oh enak juga didengar debat-debat begitu nih. Ya, soalnya anunya mertua aku di situ banyak tetangganya kayak Kristen tuh, lorong sama aja di kota. Pakai bahasa wajib. Sorry teman, Sirundes kampung lah. Kalau di Kalbar ada Kesultanan Bugis, ada Kerajaan Bugis dan Hukuman Ambon membawa NCD paling berdiri kata dan Hukuman Ambon. Iya. Aduh. Salam sehat saja teman-teman semua, mudah-mudahan. Makasih salam sama teman-teman di Semarang di salam persatuan, jaga akidah anak-anak kita. Itu bisa bilang mas, mungkin di Pindrang ini kabupaten yang paling banyak Cinanya toh. Yang penting mereka damai. Mereka tidak melakukan aksi-aksi pendangkalan akidah pemurtadan. Selama mereka hanya berbisnis, hidup berdamai dengan kita umat Islam, tak apa-apa. Karena Rasulullah juga mengajarkan kita untuk berniaga bersama dengan mereka. Tapi dalam hal akidah jangan pernah dicampur adukan. Cuma masalahnya gereja sama gereja banyak mas di sini, banyak sekali. Banyak di Karena banyak. Itu dia yang mertua aku, kadang ada lorong 1, lorong 2, semuanya gereja, ada semua gereja. tapi banyak tidak murtad di sana. Tapi banyak tidak murtad. Enggak juga sih, tapi kita khawatirkan toh yang begitu. Ya kan mereka biasanya pakai sistem bikin dulu kandang, nanti dombanya belakangan. Itu prinsipnya. Ya itu saya khawatirkan semua. Kadang kan tidak ada di situ, tapi dia punya tanah, dia bikin. Padahal tidak ada jemaah. Ya bikin tidak ada jemaah, itu bikin demo juga. Nah itu disiapkan untuk yang mau dimurtadkan itu, makanya hati-hati. Nggak tahu. Ya. Kan biasa kadang cuma hari Minggu lah ada itu. Kalau bukan yang lain, enggak ada aja yang begitu. Cuma bikin saya begitu. Iya. Oke, balik Mas semua ya. Makasih banyak. Sama-sama. Sama-sama. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Banyak gerejanya, tapi lama-lama akhirnya jemaahnya dapat hidayah semuanya. Ya kan? Amin. Amin di Kalbar dulu. Bayangkan data tahun 2024 kemarin itu Bang Duma 9.593 mu'alaf. Ya kan? Allahu Akbar. Rajab kemarin itu 34 mu'alaf. Iya kan? Nah, jadi link-linknya Bang Juma itu. Gurunda dan semuanya. Assalamualaikum. Apa kabar Gurunda? Baik, alhamdulillah. Uhti sehat. Uhti sehat juga kan? Alhamdulillah sehat, baru pulang dari majelis. Alhamdulillah. Gurunda Bunda Neng ini salah satu ustazah yang ngajar ngaji saya gitu. Alhamdulillah, pantas saja J-nya bagus. Ya Allah, J ngadi-ngadi tuh. Nah, Neng. Tadi dia membawakan Al-Baqarah 25 sampai 31. Tuh.
Masya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, silakan mungkin dari teman Kristen kita yang mau naik, mau berdiskusi sebelum kita tidur ibadah. Teman-teman kita yang naik tadi nggak ada suaranya yang ini. Iya. Malu-malu kali ya. Nah, aku tulis kayak gini. Jai, halo Jai. Iya. Nah, gimana rasanya puasa pertama itu? Haus. Haus terus? Lapar. Oh, lapar. Mau tahu caranya supaya tidak haus, tidak lapar? Tuh. Ada resepnya itu. Ya. Nah, tekniknya pakai sugesti coba dulu. Setiap kali pikiran kita tertuju kepada minuman dan makanan, langsung dialihkan. Bisa nggak gitu? Kalau sama saya Gurunda dia suruh ngafalin dari Ad-Duha sampai Anas dulu. Kalau belum bisa awas lu ditakwal. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Iya. Sama ya. Menempatkan dia itu Jus 30 menempatkan dia ya. itu kayak ini Gurunda kayak balita. Jadi taman kanak-kanak. Kalau kita kan TK-nya itu taman kadar luarsa. Nah kalau dia itu taman kanak-kanak. Jadi Kadang-kadang. di bawah usia 5 tahun. Kalau 5 tahun itu kan mengingatkan Gurunda kalau ini apa ini buka mulut ini tak cinta gitu. Kalau ini jajan seperti jajan. Iya. Kalau ini tolak angin tolak angin lah kau ingatnya tolak angin berarti toh. Tapi Tadi lucunya dia jajan juga, Neng. Bu Neng, tadi jajan juga kata Bang Jumang itu. Jajan. Iya kan. lucunya itu Bang, yang di luar itu kok aku dikatain menghujat itu ayat Al-Quran. Siapa yang menghujat mah down hero. Kata saya bilang gitu, down hero lah. Nanti kalau ada yang menghujatnya suruh apa-apa suruh hadapi saya gitu loh. Maksudnya kan saya Masya Allah. itu Gurunda. Dan alhamdulillah Iya, itu cepat kalau metode kayak gitu cepat. Saya juga di majlis kayak gitu ke anak-anak gitu. Di majlis itu kalau di majlis itu madrasah gitu ya, tapi saya bilang majlis. Nah, dia juga sama sampai diajarin pakai sarung. Sarungnya gimana melalui jalur hijau sampai gini. Tapi mereka lo Bunda aku sampai jadi pikiran nggak usah dipikirin siapa, blok aja, nggak usah dibaca DM, blok aja. Saya bilang Iya. orang tidak tahu kita perjalanannya kayak gimana, nggak tahu. Mereka itu taunya hasil aja gitu. Iya. Ini Bang ada oten kayaknya. Selamat pagi. Jangan usik agama. Iya, selamat pagi. Silahkan. Pagi. Ya, Gimana Bang? sehat. Sehat, alhamdulillah. Kita diskusi pelan-pelan. Boleh? Iya. Karena ini Bahas kan, apa ini kita? ini kan roomnya Muslim. Yang jelas Kristen Iya. tanya. Ya, boleh. Silakan. Saya ingin tahu, penasaran saya dengan surah 12 ayat 20. 12. Ayat 20. Oh, Masya Allah. Udah sampai ke sana ya kajiannya. Tentang Yusuf. Kajiannya udah tinggi kali. Iya, gimana Bang? Enggak, hanya baca aja. Di situ ada nggak Quran? Di sana ada Quran nggak? Coba kemudian ini. Nggak, saya pingin Coba dengar. kemudian. Saya pingin dengar aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasyara. Itu ya. Ya, saya Wasyara bithamanin bahsi itu. Darahim. Ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin. Terus yang Anda pertanyakan, pingin dengar bahasa Indonesianya atau
Artinya bang. Ini cerita yang kemudian membahas tentang Nabi Yusuf Ya. ketika beliau kemudian dianggap budak, lalu kemudian dijual dengan harga rendah, cuma beberapa dirham. Oh ya, sudah bang, cukup. Nah, Yang terus pertanyaan saya gini bang, di situ Ya. disebutkan berapa dirham bang? Bang Suma. nggak disebutkan jumlahnya beberapa dirham. Oh beberapa dirham. Katanya Al-Quran ini kan Ya, dari Allah sendiri ya bang ya. iya betul. Kok ada dustanya bang? Dustanya di mana? Jadi abang nggak pahami juga ya surah ini. Ya coba di mana dustanya bang? Mau saya kasih tahu dustanya di mana? Boleh. Wah, Boleh ya. ini ilmunya tinggi kali ini. Tepuk tangan dulu jelas kita dong. ini. Masya Allah, masya Allah. Bang, Ya. kalau di Alkitab juga ada bang. Oh, Alkitab itu apa? Apa itu Alkitab? Kejadian 37 ayat 1 sampai 36. Ceritanya sama. Maksudnya itu apa itu? Iya. Tunggu. Yang Anda sebut Alkitab ini barusan surat kabar kah atau apa? Ah iya, Alkitabnya orang Kristen. Oh, orang Kristen punya Alkitab? Iya. Enggak bohong itu. Sebentar bang. Kita bahas Enggak. dulu tentang Anda kan yang mengatakan surah tadi dulu, kebohongan. 12 ayat 20. Yang berbohong ini, Anda mengaku Anda punya Alkitab. Dari mana Anda punya Alkitab? Dari mana Anda punya Alkitab? Anda Kristen? Tunggu sebentar, itu nanti kita bahas kedua ya. Oh, enggak. Oh, Kita tunggu. kan bicara mengenai Kita- kebohongan. kita bahas dulu yang surah Anda 12 ini. ingin sabar. Al-Quran saya ini wahyu dari langit. Nabi Iya, Muhammad makanya. tidak melakukan. Sabar dulu kawan. Nabi Muhammad tidak melakukan penyelidikan. Nabi Muhammad tidak mencuri kitabnya orang Yahudi mengambil terjemahannya. Kalau Anda memiliki sumber dari mana? Jawab dulu. Sumber Anda dari mana? Sumber yang mana bang? Anda menilai tadi Al-Quran bohong dengan membawa sebuah sumber. Nah, makanya sumber dengar, Anda Bang. dari mana? Anda dari mana? Makanya dengar Saya tanya. jelaskan. Iya, sumber Anda dari mana? Iya, dari kejanggalan tersebut. Makanya dengar dulu. Sumber Anda dari mana? Maksud saya, apa Ya yang dari Anda surah jadikan? 12-20 ini. Iya, Al-Quran Makanya wahyu dengar. Allah. Anda mengatakan Iya. bohong. Sekarang Anda menilainya dengan apa? Makanya dengar, mau dijawab nggak? Anda menilainya dengan apa? Mau dijawab nggak? Anda menilai Al-Quran Mau ini dijawab dengan nggak? apa? Dirham itu Saya nggak ada di zamannya itu. Oke, saya bertanya kepada saudara, Anda menilainya Dirham dengan nanti apa? tumbuh 7 abad kemudian. Kenapa di situ Allahu disebutkan Akbar, dirham? Masya Allah. Dasar kalian ini, Quran disebut dari Allah kok pakai dirham di sana. Nah, sekarang saya Yang tanya benar kepada pakai sikal. Oh gitu. Di saat itu Gitu sudah ya? ada sikal, tapi dirham nanti 7 abad kemudian baru ada. Anda mengetahui itu dari mana? Kalau di situ pakai sikal. Baca surah 12 ayat 20. Iya, dirham. Kalau sikal ini dari mana? Itu mata uang di zaman itu. Dari mana Anda Tapi tahu? kalau di surah itu pakai Anda tahu dari mana? dirham alias kebohongan. Dari mana Anda tahu? Ya Dari mana Anda dalam tahu? surah 12 ayat 20 baca beberapa. Iya, Kamu iya, sendiri yang sebutkan iya. beberapa dirham. Iya, sekarang dari mana Anda tahu kalau dirham salah, yang benar adalah sikal? Dari mana Iya Anda tahu? memang karena pada waktu Dari mana itu Anda belum tahu? ada mata uang dirham Dari dalam mana? Pertanyaan saya loh Bang, pertanyaan saya. Dari mana Anda dirham tahu? ini mata uang siapa yo? Saya tanya dulu, dari mana Anda tahu? Kamu nggak tahu dirham ini mata uang siapa? Dari mana Anda Mau tahu? saya jelaskan? Silakan. Mau saya jelaskan? Dirham ini mata uang Silakan. Arab. Silakan kawan, silakan. Makanya belajar dirham dulu, Bang. Ya, saya tanya Anda loh. Dengar ya, Silakan muslim Anda di sini, jelaskan loh. muslim di sini dengar ya, kebohongan Quran Ya, kalian. silakan. Ya, silakan. Dirham itu nggak ada di zaman Yusuf. Dari mana Anda tahu? Nanti 7 abad kemudian baru keluar. Dari dirham. mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Itu mata uang Emirat Arab. Dari mana Anda tahu? Itu mata uang Uni Emirat Arab. Dari mana Belum Anda ada tahu? di zaman Dari mana Yusuf. Anda tahu? Belum apa ada ya, pakai referensi ilmu Anda? mula, pakai Apa ilmu pengetahuan mula. Anda? Karena dirham itu keluar di Emirat Arab pada tahun Oke. berapa? Di abad keberapa? Baik. Belum Saya ada tanya. zaman Yusuf. Oke, mari Ya, kita buktikan kebohongan itu Anda. Mari kekalahan kita buktikan. kalian. Mari Kalau kita dalam buktikan. Alkitab Saya itu tanya. menjelaskan tentang Saya- sikal.
Pakai Oke, sikal, sikal pakai itu- mata uang yang sementara sikal dipakai pada itu- zaman itu, pada zaman Yusuf. Oke, Selesai, sikal Abang. itu, oke, sikal yang Anda maksud itu Anda dapatkan referensinya dari mana? Dari Quran disebutkan itu. Dirham dari Quran. Yang saya tanya sikal Anda dapat informasi dari mana? Ya memang dari Alkitab kami. Nah, sekarang yang Anda sebut Alkitab Mata itu kapan uang pada adanya? waktu itu, mata uang pada waktu Saya itu. tanya, saya mata tanya. uang pada abad itu, pada abad pertama. Boleh emang tidak dirham kita sudah ada di abad berdiskusi, pertama. Bang? Iya, Boleh emang tidak kita berdiskusi? emang sudah ada. Boleh tidak kita berdiskusi? Boleh nggak? Boleh nggak? Di Kristen mana dengar ya, tertulis Kristen sikal? sini ya dengar ya. Di mana Dirham belum tertulis ada sikal di itu? zaman Yusuf, Saudara, tetapi dimuat dalam sikal Al-Quran itu- dengan Anda beberapa nggak bisa diskusi. dirham. Sekarang Anda menemukan kata sikal itu dari mana? Itu loh pertanyaan saya, Bang. Sikal itu mata uang pada waktu zamannya Yusuf dijual. Anda dapatkan dari mana informasinya, Bang? Dalam Alkitab, Bang. Nah, Alkitab yang Anda maksud itu kitab siapa, Bang? Ya kitab kami lah orang Kristen, siapa lagi? Di mana? Sejak kapan Kristen punya Alkitab, Bang? Jadi 12 murid Tuhan Yesus itu di zamannya Tuhan Yesus itu Itu sudah ada orang 12 Kristen murid mula-mula. Yesus, 12 murid Yesus Yahudi, Bang. Iya, Yahudi Kristen, Bang. Yang saya tanya Abang, Pengikut bukan Kristus Yahudi itu, dari pengikut mana? Yesus itu sudah dari mana? intinya Dari mana kita non bahas Yahudi tentang punya dirham dan Alkitab, sikal. Bang? Intinya kita bahas Dari sikal dan mana? dirham. Sekarang saya tanya, apakah perjanjian lama itu diperuntukkan untuk Kristen? Karena murid-murid Tuhan Yesus pertama adalah orang Kristen Itu mula-mula. murid Jadi Yesus, siapa? Bang. Yang saya tanya Kristen, Bang. Berarti Anda nggak membaca ya tentang ini ya. Ternyata Apa? Anda tidak membaca tentang kehadirannya. Kehadiran Apa? Alkitab itu. Di ya. mana? Di mana Yesus tertulis bahwa dia untuk Kristen itu di mana, Bang? Bro, Di mana? Anda Ya, harus tahu ya apa itu? bahwa kami orang Kristen mula-mula Di mana ada sudah Kristen beribadah mula-mula? bersama-sama dengan para Yahudi di zaman Di mana? beribadah Di mana bersama-sama di ada sinagoge- orang? Coba kamu tunjukkan datanya orang Yahudi Kisah pernah Para Rasul satu 13 ayat tempat. 15. Oke, saya baca Bahwa ya. di sana menjelaskan bahwa orang-orang Kristen beribadah bersama-sama dengan Yahudi. Di Kisah Para Rasul berapa? Kisah Para Rasul Kisah 13 ayat 5. Mereka Oke, baik, mengajarkan Kita baca. mereka mengajarkan kepada orang-orang Kita Yahudi. baca. Mereka, Kristen tetapi mula-mula. orang-orang Yahudi menjadi iri hati dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar. Mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadap Paulus dan Silas kepada sirah rakyat. Apa ini, Bang? Kisah Para Rasul Apa? 13 ayat 5. Oh, nomor 13. Kirain Iya, kamu nomor yang salah 17. Oke, 13 baik. ayat Kita 5. baca. Kita Iya. baca. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mana orang Kristennya mana? Mana orang Kristennya, Bang? Pindah lagi ke 13, ke 16 lagi boleh? Pindah lagi kita ke 16 boleh? Atau pindah lagi ke 27 boleh? Kita pindah-pindah aja terus sampai robek Anda punya mulut untuk berbohong. Tidak pernah Yesus tersentuh oleh orang-orang Kristen. Kamu bilang Ketahuan, Alkitab kan? kami di mana? Itulah kami menginjil pada Mana? Yahudi pada waktu itu. Mana? Itu Mana? tadi. Kisah Para Rasul 13 Setiba, ayat 5. setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Yahudi, makanya kami yang memberitakan Mana Kristen? Yahudi. Mana Kristen? Mana Kristen? Mana? Kristennya Gua nggak mana? paham. Kristennya Yohanes mana? tadi itu siapa? Kristennya mana? Di mana ada Kristen Yohanes? Di mana? Di mana ada kamu tahu dalil Kristus Yohanes siapa? itu Kristen? Kamu tahu Kristen itu siapa? Mulai ketahuan Kristen ya. adalah orang-orang yang mengikuti Kristus. Yesus. Bukan salah. Jadi itu kesalahan Anda. Kristen adalah pengikut Kristus. Jadi kan 2019 Anda jangan bohong. Quran Anda kalian bohong. sudah Anda direvisikan. bohong. Mudah-mudahan Jadi saudara-saudara, Quran kalian juga direvisi dengarkan di saya. tahun-tahun akan datang. Dengarkan saya. Supaya bisa Dengarkan saya. menghilangkan dirham Dengarkan itu saya ya. boleh.
Boleh Anda dengarkan saya? Boleh? Boleh Anda dengarkan saya? Silakan Bang. Boleh Anda dengarkan saya? Oke. Ada tidak Yesus pernah berkata kepada non-Yahudi di dalam Bible? Meow. Hah? Yesus Tuhan berkata apa kamu? Hah? Pernah tidak Yesus melakukan pengajaran, memberikan aturan, memberikan perintah kepada non-Yahudi? Pernah enggak? Di dalam Bible, tunjukkan kalau pernah. Meong. Iya, pernah. Tunggu Bang. Pernah Nanti enggak? saya kasih ayat Nah, ini silakan. ya. Oke, Supaya silakan, Anda silakan. lebih Iya, pintar, silakan, saya silakan. kasih ya. Silakan. Ah, silakan. Ya, sabar Bang. Kita tunggu. Kisah Para Rasul 13:5 error. Mana? Cepat Bang, cepat. Berapa tahun? Sampai kiamat? Sampai kiamat. Saya harus tunggu sampai kiamat gitu. Bang, bukan lagi memberi pengajaran Bang. Tetapi Silakan. yang istimewanya kami Bang, supaya Anda tahu apa ya tuh? semua ya, bukan lagi Apa tuh? memberikan, tetapi kami bagian daripada Kristus. 1 Korintus 6 ayat 15. Itu Tubuhmu Paulus punya. adalah anggota Kristus. Tubuhmu adalah anggota Kristus. Dengar ya, teman-teman Kristen di sini. Yang Kita saya bukan- minta kita- Yesus. ya, ya. Kalau Cuma Paulus minta pengajaran di mana memang katanya adalah bahwa pendiri kita ini agama kalian. diperintahkan Kristus, Saudara, tetapi yang lebih saya berbaik tanya lagi Yesus, orang Kristen bukan Paulus. menjadi bagian Malu anggota dia. Kristus. Malu dia, malu adalah dia. anggota Kristus. 1 Malu Korintus dia. 6 ayat 15. Malu Tetapi dia. yang Yang saya kebodohan tanya ini ternyata Yesus, jelaskan Bang. Abang, bahwa yang di saya sini tanya tidak ada- Yesus, di bukan sini pendiri tidak agama ada, Kristen ya, Paulus, tidak bukan. ada dirham di zaman Yusuf. Tetapi setelah Quran yang saya disebut tanya dirham alias apa? Yesus. Dongeng belaka. Yang di saya depannya. tanya Sudah, Bang. Yesus, Bang. Itu aja. Malu, Kedua, saya mau malu tanya, ya, Bang. Yang lagi viral malu itu nih, bukan, Bang? malu belakang. nih, malu nih. Paulus di bawahnya. Paulus dibawanya. Pernah enggak Yesus berbicara untuk memberikan aturan main kepada orang Yahudi, kepada non Yahudi? Pernah enggak? Tidak pernah. Nah, setelah dia tunjukkan data, ternyata datanya dari Paulus. Malu, Kabur dia kabur. malu, Malu dia, Bang. malu. Ya, Bang. Raja Agripa aja pernah mengatakan kepada Paulus, Raja Agripa berkata, engkau gila Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila Paulus. Itu Agripa itu kisah 26 pasal 22 dan 5. Dia langsung kabur. Allahu Akbar. Bukti kebenaran Islam memang nyata ya Bang. Iya. Selamat pagi Bang Petir, Bang RY, Bang Pratama, Bang Ruang. Silahkan berdiskusi dengan santun ya. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Neng, Ya, apa kabar Bang? Ini juri kita nih. saya lagi nggak begitu fit. Jadi tadi menyimak aja nih. Alhamdulillah. Masya Allah. Salam hormat buat guru kami. Ya, Ya, Sehat makasih selalu, Bang. ya. amin. Alhamdulillah. Nyimak. Bang Petir. Ya Bang Petir, oten Bang Petir. Silahkan Bang Petir. Mudah-mudahan ini nggak malu ya, yang malu-maluin yang ini. Bang Petir silakan. Petir atau guru nih? Kalau di Al-Quran petir atau guru surah 13 Ar-Radu, petir. Petir. Bang Ruang itu juga Jay, Bang Ruang. Ruang, Bang Ruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini saya juga lagi kurang fit jadi nyimak aja dulu. Oh, baik. Terima kasih izin turunkan ya Bang. Bang Petir silahkan mau berdiskusi. Tadi tapping saya oten mau naik katanya. Mohon maaf kawan-kawan yang muslim jangan minta naik ya. Biar kawan-kawan oten yang minta naik biar kita bisa mencerdaskan kehidupan bangsa bersama gurunda kita.
Ini kayaknya Bang Jai dia tadi terpesona dengar suara antum tadi ngaji kayaknya, makanya dia minta naik kayaknya ya. Begitu naik nggak berkata-kata. Tuh. Atau nge-report ini. Naikkan aja J yang gak ada suaranya J, naikkan lagi yang lain. Report kali ini. Izin turunkan ya kalau nggak ada. Nah gitu, turunin aja. Masih nol semuanya itu, masih nol semuanya, nggak ada videonya, mereport ya. Terdeteksi dengan saya. Jadi Bang Juma, mereka itu membawa yang tadi itu udah 25 komal, bawa itu terus, dirham terus. Selamat pagi Bebeng Febri. Oh. Selamat pagi Bang Jono Sel. Kenapa jadi berhala mereka naik ya? Mau nge-report ini kayaknya nih Bang Jai. Kalau ada 3, ada 4, lalu masih 0, dia nggak ada videonya 0, nanti mereport itu ketahuan nanti. Halo Bung Hendrik, properti Malang Baru. Halo, Bung Hendrik, properti. Udah punah kayaknya outennya. Lagi puasa mereka. Lagi puasa mereka. Izin turunkan ya Bang kalau nggak ada suaranya. Nah, Bang Kalian udah antri kan? Iya. Udah. Itu videonya properti itu iklan semuanya kok. Selamat pagi. Halo Bang David Aco. Bang David Aco, selamat pagi. Nggak ada juga dia. Oh. Tidak cukup punya nyali kayaknya beradu argumen sama Gurunda. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Dian, Iya, Bang Felix. udah Sehat. selesai kompetisi Al-Quran Saya- di Kebetulan kemarin kan 2 malam. Nah 2 malam itu dari perjalanan dari Palembang ke Bandung. Jadi badan kurang fit, jadi nggak ikut saya. Cuman 2 hari aja. Udah selesai kayaknya. Oke, siapa kalau Yang acara ini ya ke teman-teman kita di dia ya. Iya. betul Bang, betul. Iya, saya mohon Ini maaf Bunda kepada yang teman-teman. jurinya ini, Bunda juri tilawahnya nih. Saya Saya cuma juri yang handap. diminta juga hadir. Saya nggak bisa hadir karena saat itu saya masih di kota Medan dan banyak kegiatan-kegiatan yang mengharuskan saya hadir di tengah teman-teman kita. Makanya saya nggak nyentuh HP saat itu. Oh iya. Minta maaf kepada panitia, kepada Dinda Adon juga yang mengharap saya hadir waktu itu. Sama sekali padahal saya sudah janji. Namun ada hal yang jauh lebih penting yang harus saya hadiri sehingga tidak sempat saya masuk itu. Mohon maaf. Insya Allah ke depan kalau ada kegiatan lagi saya berusaha untuk hadir. Amin ya rabbal alamin. Bang Suma, saya yang kemarin hubungi di WhatsApp yang dari Makassar. Oh iya bang.
Iya. Sorry. Iya, barusan ini ketemu di atas Komal sudah 2 kali sebenarnya. Tapi barusan saya ini bicara panjang lebar dengan Antum. Kemarin kan lagi di Komal juga. Kita ngerti juga. Iya, Masya Siapa Allah. tamunya Jai? Bang Ice Harahap Jai. Selamat pagi Bang Ise Harahap. Bang Ice. Nggak ada. Iya, Pelik. Bagus kata-katanya itu di video terakhir itu. Memang melelahkan, tapi inilah perjuangan Bung Pelik. Bagus itu videonya. Kenapa Bang Tengku? Di videonya Bang Pelik itu ada kata-kata hari ini. Memang perjuangan itu melelahkan, tapi insya Allah. Betul. Iya. Kayak gelombang 212 ya, Gurunda kemarin di Medan, Masya Allah saya sampai ketinggalan itu, nggak nyimak, ketinggalan karena jadi juara. Tapi Bang Juma ada yang kepanasan karena Bang Juma kan naik di anu tuh, di mobil tuh. Nah itu, jadi apa dia dikira demo kan gitu kan? Iya. Ini Sanjaya itu ribut banget ini. Siapa ini? Jaya. Nah, Sanjaya monitor. Sanjaya. Ribut kali kau. Tapi enggak hujan ya Gurunda kemarin ya? Tidak hujan kan? Enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau hujan, obornya tidak akan nyala itu. Keren banget. Tapi Gurunda Zuma itu saya lihat si siapa si Dosma bikin VT-nya agak lain juga itu ya. Ya mungkin karena sakit hati kali ya. Pasti. Kalau dia kan ke Makassar itu diam-diam. Nanti setelah angkat kaki dari tanah Makassar, baru fotonya di-up. Aku lagi di sini di Makassar. Padahal itu foto setelah dia tinggalkan kota Makassar. Berbeda dengan saya live masuk ke dalam kota Medan, live langsung, bahkan mensyahadatkan ya puluhan ribu umat yang ada pada saya. Bisa-bisa mati sakit hati dia nanti itu Bang Sum. Beda dengan dia bikin foto, bikin PT, tapi nanti setelah tinggalkan Makassar, tiba di Bandung baru bikin PT-nya. Kedengkiannya tuh nampak kali ya. Bener kata Al-Quran tuh. Kami, aduh Allahu Akbar, ngaku pinter tapi cemen gitu ya. Iya. Sama dengan Bang Logika itu tambah gila saya lihat itu orang itu kutu sawit. Kesel bahas lah itu. Maaf untuk yang naik ini, yang naik betul-betul mau naik diskusi atau mau parkun atau mau apa ini ya? Banyak loh ini yang naik, tapi sudah di atas susah juga. Iya. Pratama Dian. Halo Pratama Dian. Silakan untuk oten-oten dimanapun Anda berada, baik dari alam kubur ataupun alam maya, alam bawah laut, silakan boleh. Mungkin ini gara-gara sebotol anggur asam, oten-oten kelojotan. Kalau ditanya soal Tuhan, otak oleng membagongkan. Gegara otaknya cacingan, makan babi kebanyakan. Gegaranya mbak anak orang para oten kebingungan. Selamat pagi, silahkan bagi yang mau berdiskusi dengan gurunda kita. Oten ya yang naik ya. Nah, biar kupancing dia, biar naik dia. Oh tadi sahur apa sih Jay? Sampai kayak gitu kau ngomongin. Gak paham. Bang J ini di Palembang ya? Iya. Kalau tahu begitu kemarin aku ada berapa lama lah kemarin. Tahu begitu. Nggak apa-apa lah. Itu Gurunda Jay itu sebetulnya kalau ngaji tuh pusing Bunda, panas kepalaku, otakku panas Bunda. Tapi kalau ngadepin orang gitu.
Tadi dia ngaji sama Bang Juma Bu Neng ya kan. Aku ikat nasi katanya, ikat nasi, malah ikat nasi aja jadi. Ayo, ayo ya kita coba di Jay. Udahlah ini dengan Oten. Jay kau coba ya. Coba sebutkan huruf idal haki. Lupa aku nanti malu, jangan. Biar diskusi aja Bunda. Ada. Mana setaku Bu. Apa ini musik? Selamat Musiknya ini coba yang putar musik siapa? Bang Enteru di gereja kau Bang. Di gereja kayaknya dia. Di gereja kayaknya dia lagi jingkrak-jingkrak dia. Diturunin aja. Turunkan. Mengganggu Iya, YouTube. udah. Iya. Selamat pagi Bang Roger. Pagi bang. Ya, Kristen Bang. Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Krislam dia. Oh, Krislam. Agama Yang mana baru. itu? Agama baru. Baru. Sekte baru. Ngadi Otennya. Ada. Pakailah otak kalian Oten. Mesti lagu meniriut mama. Ada sekarang Kristen Syariah katanya. Yang itu Kristen Syariah. Kalian bukan Kristen Syariah. Islam apa? Yang lebih keren lagi Kristen Makrifat. Nah itu baru tahu. Pada aneh. Kristen. Selamat Kristen. pagi. Nah ini. Selamat pagi Cinta. Selamat pagi Cinta. Pagi. Oh, silakan mau berdiskusi. Rasmi ya, ini kan Bu Rasmi ini. Rasmi. Buras. Ada Bang Suma makanya dia naik. Oh, Rasmi, apa kabar Bu Rasmi? yang naik kawan-kawan Oten aja ya. Fine. Bu Rasmi apa kabar? I'm fine. Ih, keren kau namanya sekarang jadi Cinta ya Bu Rasmi ya. Cinta sama siapa kau Bu Rasmi? Cinta sama Gurunda Zuma ini. Sama aku. Biar mau mualaf dia. Ada yang mau Silakan. diskusikan Bu Rasmi, silakan Bu Rasmi. Bu Rasmi. Roger 236 23 CO7. Aduh COD. Ya oke, saya mau bertanya. Iya. Siapa Isa? Kenapa cerita tentang Isa disamakan dengan cerita Yesus? Apalah orang ini. Nabi Isa alaihi salam adalah hamba Allah yang diutus kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel kemudian untuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi, lalu kemudian ditolak oleh kaumnya, lahirlah agama Kristen, muncullah penyembah Yesus. Itu jelas. Nah, Tapi saya pernah diskusi dengan Komal Islam yang membacakan tentang kelahiran Isa, ya, di mana di situ malaikat Gabriel yang menghamili Maria dan sewaktu Maria dan sewaktu bentar dulu dan sewaktu Maria melahirkan di bawah pohon kurma. Begini, malaikat Tuhan berseru dari tempat yang rendah, gitu. Saya dengar dia bacakan itu hadis Maryam kalau nggak salah ya, gitu. Jadi malaikat Tuhan berseru dari tempat yang rendah, itu garis bawahi, ya. Kalau malaikat Tuhan yang berasal dari sorga itu tidak ada dikatakan dari tempat yang rendah. Kalau malaikat yang dari tempat yang rendah itu adalah malaikat Tuhan yang dibuang ke bumi, ke bawah bumi, yang mengalami siksa kubur, gitu. Yang artinya berarti di situ adalah Lucifer, malaikat Tuhan yang berkhianat itu adalah Lucifer ataupun iblis, karena dikatakan di situ dari tempat yang rendah.
Begitu. Jadi jangan samakan Isa dengan Yesus gitu ya. Lo. Orang Kristen itulah yang mau menyamakan Nabi Isa dengan Yesus. Kami najis, tralala tralili. Makanya di dalam terjemahan Al-Quran sekalipun tidak ada nama Yesus muncul. Tapi gereja-gereja kalian bertaburan gereja Isa Al-Masih. Yeay. Pertama kali kitabnya Kristen masuk ke Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, tidak laku Yesus, yang ada Isa Al-Masih. Makanya santer kita dengar kenaikan Isa Al-Masih. Tidak ada disebut di terjemahan Al-Quran kemudian namanya Yesus. Tidak familiar kami dengan Yesus. Yesus itu tokoh fiktif buatan orang Romawi, untuk kemudian menganggap bahwa itu adalah Nabiullah Isa alaihi salam. Kristen ini agama yang muncul di antara masa Nasrani ya dengan Islam. Muncul satu kelompok bernama Kristen, tokoh pendirinya bernama Paulus. Justru Anda itu yang membawa nama Yesus. Yesus itu tokoh fiktif. Tokoh fiktif Yesus itu. Kenapa saya katakan tokoh fiktif? Karena ditolak kemudian oleh kaumnya. Bahkan Yesus sendiri menolak dirinya di dalam pengajaran Kristen. Nah, bagaimana dengan Nabi Isa? Nabi Isa pernah datang di tengah-tengah Bani Israel. Ibunya kemudian dituduh pesina. Nabi Isa membela ibunya. Sedangkan kalau di Kristen cuman mengambil nama Yesus untuk dijual agar agama Romawi Yunani kuno laku, dijual ke mana-mana. Tidak percaya Anda? Mari kita uji. Ada tidak kemudian Yesus di dalam penginjilan pernah berkata, berbicara, memberikan aturan, memberikan perintah kepada non-Yahudi? Ada enggak? Ada enggak? Tidak ada. Ada. Mana coba tunjukkan. Matius 28. Oke, itu dia berbicara kepada Matius kan? Oh tidak. Atau Bukan dia berbicara bukan berbicara kepada Matius Matius. orang mana? Matius orang mana? Matius itu adalah murid Yesus. Murid Yesus. Saya berkata, ada tidak Yesus pernah berbicara kemudian kepada non-Yahudi, mengajarkan non-Yahudi aturan-aturan? Ada tidak? Ya ada dong. Tidak? Ada. Ya mana? Ada dong. Mana? Tunjukkan. Beritakanlah Injil Ya ke itu seluruh dia Yesus. dunia. Yesus sedang berbicara katanya kepada orang Yahudi, namanya Matius, bukan non-Yahudi. Yang saya tanya, pernah tidak Yesus berbicara kepada non-Yahudi, memberikan aturan kepada non-Yahudi? Pernah kagak? Supaya kita tahu bahwa Kristen ini muncul membawa data akurat. Karena Kristen adalah pengikutnya Yesus. Pertanyaannya, pernah tidak Yesus mengajar kepada non-Yahudi? Ya, kalau di sini dikatakan beritakanlah Injil ke seluruh dunia, berarti kalau seluruh dunia itu sudah di luar Israel. Gitu Yesus ya? berbicara kepada siapa? Ke-12 muridnya dan kepada para pengikutnya. Gitu ya. Oke. Yesus ketika berpesan kepada muridnya, adakah kemudian Yesus melarang muridnya ke bangsa lain? Di sini Yesus sudah bangkit dari kematian ya. Matius 28 di sini Yesus sudah bangkit dari kematian. Dan sesudah berkata bentar dulu. Dan sesudah berkata demikian, beritakanlah Injil ke seluruh dunia, baru Yesus terangkat ke surga. Oke. Sekarang pertanyaan saya, adakah Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa dia diberi kuasa di dunia? Ada nggak Yesus pernah mengajarkan itu?
sebelum terjadi Oke, penyaliban. oke, begini dia ya. Kenapa Yesus menjadi penguasa di dunia? Karena dia sudah selesai melakukan tugas penyelamatan manusia. Tugas penyelamatan manusia dari mana? Dari dalam neraka. Dengan menanggung hukuman manusia di dalam neraka, Yesus menanggung hukuman manusia digantung di tiang salib. Dan Yesus berhasil melaksanakan penyelamatan dengan menanggung hukuman di tiang salib. Maka diberikanlah dia kuasa itu ajaran di bumi. dari mana kayak begitu? Ajaran di mana kayak begitu? Karena bisa Menghapuskan, kita lihat, ya, menghapuskan, sabar dulu. Menghapuskan dosa dengan menumbalkan Tuhan itu ajaran dari mana? bukan menumbalkan Tuhan. Lalu ya. kalau bukan menumbalkan Itu apa kehendak- namanya? Itu kehendak Allah. Nah, di mana Gitu tertulis ya. kehendak Allah? Ingat, yang disebut kehendak Allah itu adanya di perjanjian barunya orang Yahudi, disebut kitab Tanakh. Tolong tunjukkan di dalam kitab Tanaknya Yahudi, Tuhan menghendaki menghapuskan dosa dunia dengan menjadikan orang benar, orang suci itu sebagai tumbal. Silakan. Oke. Bisa buka Lukas 1 ayat 26. Yang saya tanya kehendak Tuhan Elohim, bukan Iya, kehendak betul, Lukas. betul. Ya. Ini bukan kehendak Lukas, tetapi Lukas yang mencatat. Gitu. Begini Saya dia, tidak mau Oke. peduli dengan Jadi, catatan-catatan begini, surat kabar Lukas. Sabar dulu. Bukan. Yang saya minta kehendak Elohim, bukan kehendak kalian. Kehendak Elohim yang menghendaki menghapus dosa menggunakan Tuhan atau menggunakan manusia suci. Di mana tertulis kehendak Elohim seperti itu? Biar aku jelaskan dulu ya. Yesus memilih ke-12 muridnya ya. Murid itu diajari. Sewaktu murid diajari, murid itu mencatat apa yang dikatakan oleh gurunya. Ya, jadi Lukas adalah salah seorang dari murid Yesus dan Lukas mencatat apa yang diajarkan oleh Yesus dan yang dicatat oleh Lukas adalah Lukas 1 ayat 26 ya. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel. Ya, di sini Allah menyuruh malaikat Gabriel larinya kemana pergi Ibu ke sebuah kota di Galilea bernama Ibu Nazaret. Rasmi, Dengar itu dulu, ajaran yang Anda bawa itu ajaran diam Kristen. dulu, ya. Enggak Bahwasannya laku ajaran itu, Maria, enggak laku. ya, Kami enggak ya percaya. jangan gitu. Kok Yang nggak laku benar gimana itu, sih? yang benar itu Yesus tidak mengajarkan buku Lukas. Jadi jangan Anda bawa buku itu. Yesus mengajarkan kitab Tanakh. Di mana Yang Anda diajarkan? Yang Anda Di tahu mana Lukas ini siapa? Lukas ini siapa? Lukas itu Lukas asisten ini Paulus. adalah bukan asisten Paulus. Lukas adalah salah satu murid Yesus. Ya. Di mana tertulis? Salah Tunjukkan satu kepada murid saya. Yesus. Saya Coba berhenti buka. jadi Coba pendebat buka. apologet Islam kalau ada Coba tertulis buka. Lukas murid Yesus. Berhenti saya. murid Yesus. Nama-nama Ah, di mana ke-12 tertulis? murid Yesus. Di mana tertulis Lukas murid Yesus? Tunjukkan ke saya. Ya. Saya turun silakan sekarang buka. ini kalau ada. Di mana? Silakan buka ke-12 murid Yesus. Di mana? Di mana tertulis di mana? Yang pastinya Di di mana? Alkitab ini, yang pasti Nah, di Alkitab. itulah cara iblis ditanya di Loh, mana kok tertulis cara Lukas iblis? murid Yesus. Anda memfitnah Yesus memiliki murid bernama Lukas, padahal Yesus tidak pernah punya murid bernama Lukas si pengarang itu. Mana? Jangan Anda membawa kabar bohong di sini. Anda lagi berhadapan dengan umat Islam yang beriman karena data, bukan karena bohong. Itu makanya di awal saya katakan Kristen itu penumpang gelap. Kristen itu penyusup. Di antara agama samawi, Kristen ini nongol di tengah-tengah kami sebagai penyusup. Kalian itu bukan agama samawi, kalian itu agama Roma Yunani. Menggunakan kitabnya Yahudi supaya menghilangkan jejak. Tapi tidak bisa. Mau lari kemanapun, Kristen tetap ketahuan agama pagan.
Mau kemana tidak pagan Kristen? Tuhannya manusia, makhluk keluar dari kubur. Tuhannya menjelma menjadi manusia. Kolose 2 nomor 9, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Mana ada Tuhannya Yahudi menjelma menjadi manusia? Kalian itu menggunakan kitabnya Yahudi, menempelkan di konsep agama kalian, supaya kalian bisa pakai itu untuk menipu orang. Supaya kalian bisa dianggap, kami agama samawi lah, kami ajaran para nabi Yahudi lah. Hanya orang bodoh, bahlul dan sedeng yang bisa kalian tipu. Umat Islam tidak bisa. Orang Yahudi nggak bisa, Cahayu nggak bisa. Hanya orang-orang bahlul yang bisa kalian murtadkan. Tapi umat Islam yang paham tidak akan mau murtad karena tahu Kristen itu adalah Abu Dasarah. Agama bidat, ajaran bidat yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Camkan itu. Nabi mana yang pernah mengajarkan menumbalkan manusia untuk dosa? Nabi mana? Hah? Nabi Luga? Nabi mana yang mengajarkan menebus dosa dengan manusia? Nggak ada. Itu hanya penyembah dewa Molok. Dan Paulus memang gemar mempersembahkan manusia kepada setan. Sekali lagi saya katakan, Paulus gemar mempersembahkan manusia kepada setan. Anda mau dalil? Anda ingin bukti kalau Paulus itu sering mempersembahkan manusia kepada setan? Mau? Mau? Silakan Anda buka di dalam 1 Timotius 1 nomor 20. Di antara Himenios dan Alexander yang telah kuserahkan, kupersembahkan kepada iblis. Siapa punya kerjaan selalu mempersembahkan tumbal kepada iblis? Iya, Paulus. 1 Korintus 5 nomor 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Pekerjaan Paulus tuh suka menumbalkan orang kepada setan. 2 Timotius 4 nomor 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Di mana Tuhannya Yahudi minta persembahan darah manusia itu di mana? Dan Paulus sendiri mengaku dengan mulutnya, 2 Korintus 12 nomor 7, dan supaya aku jangan meninggikan diri supaya menyatakan pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan setan di dalam tubuhku untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tuh, Paulus yang mengaku. Di mana Tuhan kemudian minta mempersembahkan manusia kepada setan? Di mana? Nggak ada. Justru di dalam Imamat 18 nomor 21 dan seterusnya dilarang mempersembahkan manusia kepada setan. Dilarang. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34, Imamat 1 nomor 2. Bani Israel dan Bani Ismail ketika hendak mempersembahkan kurban kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, diperintahkan mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Muncul Kristen penumpang gelap mempersembahkan manusia kepada setan. Gitu Ibu Rasmi ya. Jadi saya ini mengajarkan kebenaran, bukan menyembunyikan kebenaran. Oke? Dan umat Islam harus tahu itu, bahwa tidak ada para nabi Bani Israel mempersembahkan kurban manusia, itu nggak ada. Nah, kebetulan ada praktisi Torah di sini, ada teman kita Yudaism bisa menjelaskan lebih terinci lagi. Silakan, akhi. Salam alaikum. Alaikum salam. Masya Allah. Ya. Masya Allah, akhi. Oke, jadi kita lihat sini ya. Kalau menurut Yesus adalah gambaran dari kitab Imamat, nah mungkin saja bisa. Tapi ini lihat, 6 daftar binatang untuk korban. Nah, ada 6 daftar ya nih. Ada kesef, syair asim, ada egel, ada ail, ada barben membakar, ada ez. Nah, ini semuanya ternak. Kayak kefes ini adalah domba. Umurnya harus dipersembahkan itu umurnya harus berapa? 8 hari sampai 1 tahun. Ini baru bisa dipersembahkan. Terus yang kedua adalah syair azam atau kambing betina muda, ya, usianya baru bisa dipersembahkan, sama juga umur 8 hari sampai 1 tahun baru bisa.
klasifikasi untuk dikorbanin. Terus ada egel ya. Egel itu adalah anak sapi ya, di bawah 11 bulan. Itu umurnya 8 hari juga sampai 2 tahun. Nah, dari ke-6 ini mana yang Yesus? Masa Yesus sama dengan kerbau atau sapi? Ada Bang, ada akhi, Ya. ada. Yang mana? Ada. Yang atas. Di 1 Korintus 5 nomor 7. Oh gitu. Nah, nanti ini lebih kompleks di sini. Prosedur untuk korban bakaran. Nah, lihat untuk korban penghapus dosa itu nih, penghapus dosa itu harus ada yang jantan dan betina. Nah, lihat nih. Nih, korban khatat ya. Korban khatat dosa pribadi ya. Dibawa ke bait suci harus apa? Harus feminim, perempuan. Malu. Yesus tuh perempuan apa laki ya? Jadi nggak masuk. Yesus itu untuk disamakan sebagai bayang-bayang daripada kitab imamat. Pertama sudah jelas nggak masuk karena ini adalah 6 daftar hewan ternak yang bisa dijadikan korban. Sebaliknya teman-teman Kristen Tuhan yang dijadikan korban. Lanjut, akhir Zuma. Iya. Kalau di kitab mereka 1 Korintus 5 nomor 7, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak berragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembeli, yaitu Kristus. Tuh ahi. Perempuan apa betina atau jantan itu? Nah, ini yang saya bingung, karena di sini hanya disebut Kristus. Sedangkan Yesus sendiri berpesan, waspadalah kepada penyesat yang mengaku Kristus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Kristus tersebut akan menyesatkan banyak orang. Tuh. Nah, sedangkan yang disembeli di sini bergelar Kristus. Nah, karena dia makhluk yang kemudian penyesat, kita nggak tahu laki atau perempuan. Lagi-lagi kan Kristen ini penyembah roh. Roh itu kan kita nggak tahu laki apa perempuan. Bertanduk 7 bawah mata 7, kita nggak tahu. Ini Bu Rasmin yang bisa jawab ini. Yesus disembeli, Kristus disembeli, dianggap anak domba. Ini penghinaan gak sih? Heran saya deh. Penghinaan gak itu Yesus dianggap anak domba yang disembeli? Yesus manusia, domba binatang. Jadi manusia. Waduh. Manusia disamakan dengan binatang, Masya Allah, keren. Ada yang kayak gini. Bu Rasmi kok dijeda? Harusnya kalau dia Yesus adalah penebus dosa, harusnya bisa juga disebut anak sapi. Karena kan itu ada 6 binatang, bisa disebut anak sapi, anak kambing, ya, tergantung. Anak domba sekarang anak sapi. Ya Allah. Ya karena memang secara perintah Al-Quran dan juga kemudian kitab Sanak jelas itu adalah hewan ternak, sapi, lembu, kambing, domba. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Nah yang ini yang kita pertanyakan, ini Kristen ini kok persembahkan manusia, manusianya disebutnya domba, disembelih pula itu. Dalilnya 1 Korintus 5 nomor 7, dan itu adalah bisikan makhluk roh yang ngaku Kristus kepada Paulus. Paulus yang mengajarkan ini. Apa? Makhluk roh yang mengajarkan Paulus ini mengatakan itu. Kalau Yesus itu, Kristus itu adalah anak domba untuk nebus dosa dunia katanya. Ahi, saya mau tanya Ahi, apakah memang di dalam kitab Tanak ini ada diajarkan kalau Adam itu mewariskan dosa kepada kita anak keturunannya? Ada nggak Ahi? Wah, enggak dong. Anak yang baru lahir itu bagaimana bisa jadi mewarisi dosa? Anak itu ketika dia dihitung sudah wajib dari segala kewajiban, dan dihitung dosanya ketika dia berumur, buat perempuan itu 12 tahun, buat laki-laki 13 tahun. Itu. Masya Allah. Masa haid dengan masa ini balik. Iya, lalu dia dituntut. Tapi kalau enggak, dia enggak akan dituntut sebagai kesalahan dosa, enggak.
Justru teman-teman Adam itu hanya melanggar satu perintah Tuhan, makan buah. Lah, kita siapa? Kita siapa menghakimi Adam? Dosa kita lebih banyak. Bisa dikatakan ya banyak dosa kita. Adam cuma satu. Pikirkan itu. Iya. Masya Allah. Padahal kalau saya lihat nih di kitab yang ada di Indonesia ini ya, di situ Adam dan keturunannya diberkati. Yang dikutuk itu adalah tanah dan juga iblis. Di Al-Quran juga, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Adam berarti tidak kemudian memiliki dosa. Justru Adam mewariskan ilmu pengetahuan, mewariskan kemampuan untuk berpikir kepada keturunannya, sehingga keturunannya mampu menguasai makhluk lain di bumi ini, menjadi pemimpin di atas muka bumi. Lah kalau Adam dituduh dengan makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, artinya bahwa kalau dia tidak makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, ya bagaimana caranya dia bisa menjadi pemimpin di atas muka bumi? Inilah saudara kita, Bu Rasmi, ajarannya aneh. Oke, biar aku Ini ya, jelaskan kalau Akhi. tentang yang tertulis di Alkitab ya. Lihat nih, Ini, Adam makanya- bertobat. Gini loh, biar saya jelaskan. Persis gitu loh. Al-Quran juga mengatakan itu. Anda ini memaksakan yang ditulis dalam Al-Quran ke dalam Alkitab. Sementara jauh beribu-ribu tahun duluan Alkitab ditulis kitab Taurat daripada Al-Quran. Duluan Gitu, mana ya. kitabnya orang Kristen Duluan dengan kitab kitabnya orang Taurat. Yahudi? Ya, duluan kitab Taurat. Iya, saya tanya, duluan mana kitabnya Kristen dan kitabnya Yahudi? Duluan mana? Kitab Taurat dengan Kristen itu punya Tuhan yang sama. Iya. Yahudi atau Israel dengan Kristen punya Tuhan yang sama. Iya. Bisa kita buka di Yohanes 1 ya, di Nggak Yohanes sama 1 itu. kita buka. Nggak sama, Jangan karena Tuhannya kita orang buktikan Yahudi, loh, kita bukanlah buktikan, manusia. kita buktikan. Loh, Israel, Oke? Tuhan Kita itu bukan manusia. buktikan. Gini loh, dengar. Kau percaya dengan kitab sucimu, saya juga percaya dengan kitab suci saya yang memang nyata terjadi di dunia. Gitu. Jangan kamu paksakan ajaran kitab sucimu yang mengambang, nggak nyata. Gitu. Ini saya bertanya itu kitab Bang suci Billy tuh itu- yang lebih tua daripada kitabnya orang Kristen tuh. Baca coba itu. sama enggak sama buku Rasmi? Tuhan Coba. Yahudi dengan Kristen sama. Kita buka Yohanes 1. Coba tanya saudara kita yang Yahudi, apakah betul Tuhannya Kristen dan Tuhannya Yahudi sama, akhi? Tidak sama. Tuhan Yahudi itu lo Israel Tuhan itu bukan manusia. Tuhan bukan manusia. Apakah sama? Apakah sama Jangan Tuhannya? kau tanya, Apakah sama dengar, Tuhannya dengar. umat Islam dan Jangan Tuhannya kau Yahudi, tanya, akhi? Sama, jangan kau sama. tanya Yahudi yang Esensi sudah sifat sama. Islam. Yahudi yang sudah Islam itu artinya Yahudi. Palestina. Paham gak Anda? Yahudi yang sudah Islam. Jangan membodohi gitu loh. Jangan membodohi. Yahudi yang beragama Islam sama itu dengan Palestina. Ya, tapi kau tanyalah ya Israel kau tanya yang selalu menyanyikan Yesua, ya, Yang selalu diludahi di sana gitu. yang meludahi Kristen di sana adalah Yahudi yang beragama Islam. Ya, jangan kau pikirkan kata Yahudi. Yahudi yang beragama Islam itu sama dengan Palestina. Coba dengarkan lagu-lagu Israel. Parah. Lanjut, ahi. Diterapi, ahi. Yesua Beliau butuh pertolongan. Yesua Hamasya. Ya. Di mana kita buktikan bahwasannya Tuhannya Israel dengan Tuhannya Kristen sama? Buka Yohanes 1. Ya. Iya. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia.
ayat 14, firman itu menjadi manusia, ya. Firman itu adalah Allah menjadikan segala sesuatu. Karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, 2000 tahun kemudian firman itu menjadi manusia, namanya Yesus. Datang ke dunia merendahkan diri menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia dari dalam neraka. Gitu. Makanya Yesus selalu bilang sembahlah Bapa, sembahlah Tuhan, karena dia di situ merendahkan diri menjadi manusia. Allah bukan manusia, tetapi Allah itu adalah roh. Sembahlah Tuhan sebagai roh di sorga. Itulah ajaran Yesus. Ya. Jadi Anda harus paham. Gitu. Dan Anda tanya tadi di mana Yesus mengajarkan di luar Yahudi. Buka Matius 8. Ya. Matius 8 yang berbunyi ayat 11, akan ada banyak orang dari barat dan timur akan makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Itu sudah di luar Israel. Perkataan Yesus itu di sini, Yesus di Matius 8 ayat 11, Yesus berkata ini Yesus belum disalib. Ya. Jadi kalau kau tanyakan tentang Adam, yang dikutuk itu bukan hanya tanah dan ular, tetapi juga Hawa. Hawa di sini dikutuk, ya. Bisa kamu buka di Kejadian 3, ya. Ya, kita buka mulai dari sewaktu ular menggoda Hawa, ya. Kejadian 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ya, Tuhan Allah ini siapa? Yang di Yohanes 1 tadi, firman itu adalah Allah. Ia menjadikan segala sesuatu. Ya, Allah menjadikan segala sesuatu melalui firman-Nya yang dikatakan tadi. Firman adalah Allah, gitu. Ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Terlalu panjang Bu Rasmi. Terlalu panjang narasimu Bu Rasmi. Iya, Bu Rasmi terlalu panjang. Bukan gini, terlalu panjang kamu samakan Tuhannya orang Kristen dengan Yahudi, tidak sama Bu Rasmi. Orang Yahudi itu Tuhannya Esa, Ehad. Nah, sementara Tuhannya orang Kristen itu Tritunggal. Bukti data ada. Bukti data ada. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, ya. Dan kemudian firman itu menjadi manusia. Manusia ini siapa? Nah, kalau Anda menyatakan bahwasanya Yesus itu adalah firman itu menjadi Tuhan Yesus, maka cukup dua Tuhan kalian. Sementara hukum yang terutama, wahai bangsa Israel, adalah Tuhan kita itu Ehad. Tuhannya orang Yahudi itu satu, Bu Rasmi, sedangkan kalian Tuhannya ada tiga. Mana kesamaannya? Yang kedua adalah Tuhannya orang Yahudi dengan orang Islam itu Ehad satu. Dan definisi daripada Tuhan itu adalah pencipta alam semesta. Nah, ketika ada kemudian Tuhan, lalu dia dicipta, dia tidak bisa mencipta, maka derajatnya sama dengan Tuhan hawa nafsu, Tuhan Fir'aun, Tuhan Raja Namrud. Tepat posisi dua Tuhan. Pada saat itu ada dua Tuhan. Yang kedua, dia adalah ciptaan. Berarti posisinya sama dengan Tuhan hawa nafsu. Ketika ada Tuhan yang diklaim sebagai Tuhan, nah ketika Tuhan itu tidak bisa mencipta, maka Tuhan itu adalah pagan, Tuhan itu adalah togut, sederajat dengan Tuhan hawa nafsu. Gitu Bu Rasmi. Tuhannya Yahudi itu satu, Tuhannya orang Islam satu, sementara Tuhannya orang Kristen berapa Bu Rasmi? Jangan kau sama-samakan. Tuhannya Kristen satu, ya. Biar aku jelasin samamu ya, yang mana Tuhan Kristen, biar aku jelasin samamu ya. Iya, yang mana kita Tuhannya? Kembali lagi, oke. Ya dengar. Kita kembali lagi ke Yohanes 1 ya. Firman itu adalah Allah, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun telah jadi. Jadi di saat firman ini, firman yang adalah Allah tadi, menjadikan segala sesuatu, ya, artinya menciptakan segala sesuatu di bumi, Dia menjadi Tuhan di surga. Ya, ayat 14, ya, di firman itu menjadi manusia.
menjadi manusia, namanya Yesus datang dalam tugas penyelamatan manusia, dan Yesus berhasil menyelamatkan manusia dari neraka. Dengan ikhlas dia menanggung hukuman manusia di tiang salib. Dari mana kita tahu dia berhasil? Karena dia bangkit kembali. 3 hari kemudian dia hidup kembali. Ya, tanda Yunus itu berhasil menyelamatkan manusia, itu dia menjadi Tuhan di bumi. Ya, dan tanda Yunus 3 hari dalam perut ikan, begitu juga Yesus turun ke perut bumi selama 3 hari. Ya, sewaktu Yesus turun ke perut bumi, buka itu di Matius dan Lukas itu ada, tabir bait suci terbuka, kuburan-kuburan terbuka, dan orang-orang kudus dari dalam neraka dinaikkan ke surga. Dan di situ selama 3 hari di neraka, Yesus mengalahkan iblis, ya, karena orang-orang kudus di dalam neraka sudah naik ke surga, ke kota kudus, naik, yang artinya iblis sudah dikalahkan. Jadi di situ Yesus jadi penguasa di neraka. Jadi kau tanya, siapa Yesus? Yesus Udah, kepanjangan dongengnya, kepanjangan. Gini, Ahi Billy, saya mau tanya, Ahi Billy, saya mau nanya. Di dalam Yesaya 14 nomor 15, Ahi, yang dilemparkan ke dalam kubur alam orang maut, orang mati ini itu siapa, Hi? Menurut pendalaman materi antum sebagai pemilik kitab Yesaya 14:15. Oh, mantap ini. Mantap. 14 ya. Jadi di situ aku udah hafal itu ya, aku udah hafal di situ. 15. Bintang timur yang dijatuhkan, dipecahkan. Aduh, sabar dulu. Lucifer. Sabar dulu. Hilal bin Syahar. Oh, kita lihat ayatnya ya. Lihat ya. Sabar dulu. Bu Rasmi sabar. Bintang timur yang dipecahkan dan dibuang ke bumi berbeda. Sabar dulu. Berbeda dengan bintang timur yang bercahaya gilang gemilang. Mau diklarifikasi berarti. Sabar dulu. Kami nggak percaya Kristen soalnya, karena Kristen bukan pemilik kitab. Mau sampai robek mulutmu. Tidak percaya, tapi kalian saya tidak percaya meskipun mulutmu terbentuk dari emas. Tidak saya percaya karena kau bukan pemegang kitab. Tidak usah dibahas. Ya, ini saya bahas dengan yang punya kitab. Kitab Yesaya 14 nomor 15 itu siapa, Ahi, yang dilemparkan ke dalam kubur? Sabar ya, Brosmi. Kami umat Islam tidak percaya kepada pemegang kitab palsu. Ya, silakan, Ahi. Yesaya 14 ayat 15. Ahi 15, Ahi 15. Ya, 15. Ya, nih, but to the nether world have you been lowered. Ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, to bottom, ke dasar neraka. Ini ayat itu siapa 15, itu? Akhir. Itu siapa itu, yang dilemparkan? Hilal bin Syahar itu. Iblis itu kan? Iya, betul. Nah, Yesus berkata di dalam Yohanes 12, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Kira-kira penguasa dunia yang menurut Yesus itu adalah iblis, itu dilemparkan keluar dari mana? Kalau dari surga kan sejak Nabi Adam, iblis sudah dilemparkan keluar dari surga, dari Gan Eden. Nah sekarang Yesus mengatakan iblisnya akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Tanda Yunusnya yang Anda sebutkan tadi. Neraka. Keluar dari neraka. Dari neraka nenek kiper. Mana ada? Dengar dulu. Bentar. Pelan-pelan. Di mana di dalam kitabnya orang Yahudi disebutkan iblis sudah ada di neraka? Di mana itu tertulis? Tunjukkan kepada saya di kitabnya saudara kita Yahudi, iblis sudah ada di neraka.
Malah iblis ke surga itu. Yang kamu Kitab baca Ayub. kan Yesaya 14. Yang kamu baca Yesaya Kitab Ayub, 14. woi. Di kitab Yesaya Ayub iblis tuh 14 naik ke tadi. surga. Naik ke surga. Yesaya 14 tadi. Yesaya 14 tadi disitulah. Ya itu bukan ke neraka, itu ke kubur, dalam kubur. Itu di alam orang mati. Di alam kubur itu alam barzah, itu alam kubur. Ya, neraka itu alam orang mati. Hello. Oh, bukan, beda. Beda. Nah, inilah yang Yesus katakan, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Makanya yang keluar dari kubur itu minta disembah. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Yang keluar dari kubur itulah iblis yang kau tuhankan, yang kau sebut Kristus itu. Makanya Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, siapa Kristus yang dimaksud Yesus? Itu yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Kristen. Kristen ini pengikut Kristus. Berarti orang banyak yang disesatkan Kristus itu disebut Kristen. Sampai sini paham? Jadi makanya kemudian Yesus berkata di dalam Matius 12, apa kata Yesus? Orang Yahudi dan ahli kitab dan orang Farisi ini datang kepadaku dan berkata, Guru, berikanlah kami sebuah tanda. Apa kata Yesus? Tidak akan diberikan kepada angkatan jahat ini sebuah tanda, melainkan tanda Anak Manusia keluar dari kubur. Itu tanda untuk siapa kata Yesus? Untuk angkatan jahat. Siapa yang percaya kepada kebangkitan hari ketiga? Karisteng. Berarti Karisteng ini adalah angkatan jahe. Itu dalil. Makanya orang Yahudi tidak menganggap kalian. Oke, angkatan jahat adalah yang percaya kebangkitan pada hari ketiga. Murid Yesus yang 11 orang ini percaya nggak kepada kebangkitan? Tidak. Mana dalilnya? Baca surat wartawan Lukas nomor 24, ya, bab 24 nomor 9 sampai nomor 12. Baca. Orang-orang yang datang dari kuburan. Kenapa sekarang Anda membawakan Lukas? Tadi aku bawakan Lukas, Anda bilang itu tidak benar. Loh, sekarang Anda bawakan saya katakan Lukas kepada saudara, kalau Anda menyatakan siar Anda gitu ya. Sabar. Dengar, Lukas itu adalah pewarta yang melakukan penyelidikan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Berarti kalau berbicara mengenai peristiwa, kita harus dudukkan peristiwa itu. Jangan pula kau katakan apa yang dikatakan Yesus, bahwa Lukas itu murid Yesus. Itu yang saya tidak percaya. Tapi kalau Lukas sebagai wartawan, saya percaya. Berdasarkan pengakuannya, kalau dia itu pewarta. Di dalam Lukas 1 nomor 1 sampai nomor 3. Jangan kau katakan Lukas itu murid Yesus, karena Lukas bukan murid Yesus. Nah sekarang, ketika kita berbicara apakah ke-11 murid Yesus itu percaya ada kebangkitan dari kubur, murid-muridnya tidak percaya. Apa buktinya? Silakan Anda baca hasil penyelidikan wartawan Lukas di dalam Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Apa yang tertulis di sana? Ketika wanita-wanita ini ke kuburannya Yesus, mereka tidak menemukan Yesus lagi ada di sana, melainkan yang mereka temukan cuman kain kafan saja. Lalu mereka datang kepada murid-murid Yesus dan mendengarkan itu, murid-murid Yesus mengatakan apa yang mereka ucapkan itu adalah omong kosong dan mereka semua tidak percaya. Walaupun demikian, Petrus pagi-pagi buta pergi ke kuburan melihat apa yang terjadi di sana. Begitu sampai Petrus di kuburan itu, dia tidak menemukan adanya mayat, yang ditemukan hanya kain kafan. Apa yang ada dalam hati Petrus berkata, Petrus kemudian berkata dalam hatinya, apa yang sedang terjadi ya? Kok bisa kayak gini ya? Ayo. Artinya Petrus dan 10 murid lain tidak diberikan tanda kebangkitan dari kubur. Hanya angkatan jahat yang diberikan tanda kepada angkatan jahat, diberikan tanda bangkit dari kubur. Karena yang terlempar dari kubur itu adalah iblis. Jadi kan Yunus itu nggak mati ya di dalam perut ikan, dia nggak mati. Itu dia. Makanya iblis mati nggak Ahi? Iblis mati nggak Ahi?
Enggak lah, belum enggak mati-mati. Enggak mati. Ayo, berarti kemudian anak manusia inilah yang masuk ke dalam kubur, yang kemudian dikenal dengan penyesat. Menurut tradisi Yahudi, akhi, bisa nggak kemudian orang kerasukan iblis? Nggak bisa lah, kerasukan iblis karena Maksud saya gini, bisa tidak iblis merasuki seseorang? Bisa dong. Kalau bisa. kalau merasuki. Bisa. Itulah yang terjadi terhadap orang yang ada di dalam kubur tadi. Kerasukan iblis keluar dari sana, dikatakanlah Kristus. Itulah yang diikuti oleh Ibu Rasmi dan teman-temannya. Itu berasmi, tidak ada Tuhan. Lalu kemudian Anda menuduh nih, ini tuduhan Anda tadi saya dengar. Anda menuduh kemudian Tuhannya Yahudi turun ke bumi menjadi manusia. Kesalahan fatal Anda membawa Yohanes 1. Padahal bukan itu. Kalau berbicara pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Itu tidak salah sebenarnya. Selama yang dimaksud kemudian firman di sana adalah sifat. Karena Tuhan memang bersama dengan sifat berkata-kata yang melekat dari dirinya. Sifat berkata yang ada pada Tuhan dengan perkataan yang keluar dari mulut Tuhan itu berbeda. Bedakan antara sifat berkata dengan perkataan. Bedakan dengan mulut dengan perkataan. Mulut adalah hal yang melekat pada seseorang, sedangkan perkataan adalah sesuatu yang keluar, gelombang, irama, not yang keluar dari seseorang. Yang keluar dari mulut itu bukan orang itu sendiri, tetapi itu adalah cipta karya yang keluar dari mesin yang melekat pada diri manusia. Disebutlah perkataan. Jadi kalau dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu Tuhan, itu tidak salah. Memang Tuhan itu memiliki sifat berkata-kata. Coba Anda lihat di dalam Mazmur 33 nomor 9. Tuhan memberi perintah semuanya jadi. Gini Bang Juma. Sabar dulu. Sedikit lagi. Saya belum masuk ke intinya. Jadi bukan itu dasar pijakannya kemudian Tuhan menjadi manusia di dalam konsep Kristen, bukan. Apa buktinya? Anda turun lagi di data nomor 14-nya. Firman itu telah menjadi daging. Itu baru ada Yesus. Tetapi bukan itu yang menjadi dasar pijakan ketuhanan terhadap Yesus. Yang menjadi konsep ketuhanan dari Yesus itu adalah bisikan makhluk yang datang kepada Paulus. Tertulis di mana? Filipi 1 nomor, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Apa yang tertulis di sana? Elohim, Theos, katanya mengosongkan diri, tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan diri, lalu mengambil rupa manusia, lalu menjadi seorang hamba, lalu taat, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Jadi bukan Yohanes yang jadi rujukan, yang menjadi rujukan adalah Filipi, di mana Theos menjelma menjadi manusia. Kolose 2 nomor 9, tubuh Yesus mulai dari rambut sampai kuku kakinya itu kepenuhan keteosan keilahian. Jadi bukan firman menjadi manusia. Kalau firman menjadi manusia, firman menjadi bumi, firman menjadi matahari, firman menjadi bulan, firman menjadi pohon, itu wajar. Yesaya 55 nomor 11. Yesaya 55 nomor 11. Mazmur 33 nomor 9. Innama amruhu idza arada shay'an ayakula lahu kun fayakun. Semua yang dicipta itu berasal dari firman. Pada mulanya firman itu melekat pada Tuhan, lalu Tuhan berkata kun, jadi, maka jadilah. Sedangkan Yesus itu juga masuk di situ. Tuhan mengatakan, "Wahai Maria, hamillah, lahirkan seorang makhluk bernama Yesus." Lahir. Jadi Yesus itu pada mulanya firman. Betul. Tapi di Kristen bukan itu konsepnya. Di Kristen dewa berinkarnasi, berubah wujud menjadi manusia. Dalilnya di mana? Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8 dan Kolose 2 nomor 9. Jadi dewa menjelma menjadi Kristus yang datang kepada Paulus. Itulah konsep Karisteng. Umat Islam dalam hal ini tidak bisa tertipu dengan Karisteng. Itu berasmi. Silakan dengan ilmu Anda.
Ya, Bu Rasmi, bagaimana Bu Rasmi? Oke. Filipi 2 ayat 6 tadi ya? Ya. Oke, saya baca ya. Filipi 2 ayat 6. Izin Bu Rasmi sebentar. Bentar izin. Teman-teman Tahu yang tentang izin yang konsep di bawah, Kristen. teman-teman yang Saya baru Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya, itu sifat Dan yang Allah melekat itu pada menjadi Tuhan. manusia. Yes, itu Kau tahu adalah konsepnya itu? sifat. Ya tahu lah, tahu. Sekarang ada nggak daging melekat pada Elohim? Ketika dikatakan firman bersama-sama dengan Elohim, apakah di situ ada daging, Anak Maria? Muhammad Aku tanya itu dulu. Allah, kau bilang. Aku tanya dulu. Aduh, sudah. Kalau cuma kayak gitu udah kamu turun aja. Kau Jangan sudah nangis tahu di jelas sini. konsep Kristen itu seperti apa. Alkitab itu seperti apa. Iya. Tuhan itu pada Baca dirinya kejadian tidak sampai ada Wahyu itu. Kejadian Kau adalah antikristus yang menyelewengkan firman. yang disebut Kejadian sampai waktu antikristus. kejadiannya aja salah tuh, kejadian 1 ayat 2 Antikristus yang menyelewengkan firman. Allah adalah roh. Iblis yang menyelewengkan firman. Siapa yang merubah-rubah Waktu Adam dan kitabnya Yahudi? Hawa, Siapa Taman Eden. yang mengambil kitabnya Yahudi merubah-rubahnya? Waktu Itu iblis ular- kan, antikristus ular itu mengatakan bukan? pohon itu bisa Siapa kau yang makan. mengarang-arang cerita tentang Yesus? Dan kau sudah menyelewengkan firman. Cuma Mana yang Kau saya lewengkan? antikristus. Yang mana? Yang Allah mana akan yang saya muncul dan selewengkan? sudah ada di bumi ini. Antikristus itu adalah mereka yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Paulus Jadi di dalam kami, Galatia orang 1, Paulus di dalam Galatia mengetahui 1 tentang siapa nomor 11 penyesat nomor ini, 12 sekarang pun sudah tidak ada penyesat mengakui Yesus datang yang sebagai menyesatkan. manusia. Jedar. Definisi antikristus itu apa? Antikristus itu Antikristus di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 berbunyi, siapakah antikristus itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah antikristusnya, itulah penyesatnya. Coba Anda lihat di dalam Galatia 1 nomor 12, nomor 11, nomor 12. Aku menerima 13 kitabku bukan dari manusia. Bukan manusia mengajarkan aku Injil, tetapi dari Yesus Kristus. Nah, di situ dia mengatakan Yesus Kristus bukan manusia. Berarti dia antikristus. Jedar. Silakan Ahi, silakan. Iya, aku mau share ini sedikit ya tentang bagaimana konsep ketuhanan di dalam agama Yahudi ya. Ata hereta ledaat ki Hashem huwa Elohim en ot milvado. Artinya engkau telah melihat dan mengetahui bahwa YHWH dialah Tuhan, tidak ada yang lain di samping dia. Nah, kalau ada Tuhan duduk di sebelah kanan, samping kanan Allah Bapa, itu bukan Tuhan Israel, ya, karena tidak ada yang lain di samping dia. Lanjut. Nah, sedangkan Yesus duduk di samping kanan Tuhan Bapa. Mati meja. Belas ya anak-anak ya. Si mau aku datang besok. Bagaimana Bu Rasmi? Masih kuat? Oke, tadi yang Anda bacakan itu Yohanes 1, itu lanjut ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Nah, itu betul. Firman itu betul. adalah Allah, ya. Di sini firman itu betul. adalah Allah. Dan itu bukan Berarti di Yesus, situ kan? Allah. Oke, Ya. dan di situ Dan Allah itu bukan menjadikan Yesus. segala sesuatu. Dan Ya, di itu sini bukan belum. Yesus. Ya, di sini belum. Tidak ada yang Ya, salah. Tidak ada yang Ya salah. betul. Dan di ayat 14-nya, Akhi, di ayat 14-nya, Akhi boleh bacakan saya Mazmur 33 ayat 9? Enggak, bentar dulu. Ayat Tidak ada yang 14-nya salah. bentar. Kan ini, Di ayat 14-nya firman itu menjadi daging. manusia. Nah, itu betul. Manusia itulah namanya Yesus. Nah, iya, Gitu. berarti Yesus itu berasal dari perkataan Tuhan, betul? Firman itu menjadikan segala sesuatu tadi. Maksudnya mulut Tuhan jadi Yesus gitu. Mulutnya Tuhan berubah jadi Yesus gitu. Bukan. Jadi di sini firman ini ya dijadikan oleh Allah Bapa. Firman ini adalah Allah, kan ditulis di sini firman ini Tidak adalah ada Allah. di situ dikatakan firman itu kemudian adalah Bapa dan Bapa itulah yang menjadi daging. Nggak ada. Ya memang bukan. Makanya Memang ini bukan. paham dulu, Berarti ya. Oke, sekarang makanya begini. gini, pahami. Sekarang begini. Oke. Ketika kemudian Gabriel datang kepada Maria, apa yang diantar Maria? Apa yang diantarkan Gabriel kepada Maria? Apa yang diantar? Ketika Gabriel datang ke Maria, apa yang diantar kepada Maria?
Daging atau perkataan? Pesan. Nah, Itu pesan dari Allah Bapa. Pesan Ya, dari pesan Tuhan. Allah Bapa. Dikatakan kepada Bukan Maria, Tuhan, bukan Maria. Tuhan. Bukan dari Tuhan, pesan dari Allah Bapa. Itu bukan Tuhan ya? Ya, jadi yang Tuhan di sini adalah firman itu adalah Allah yang Alamak. menjadikan segala sesuatu. Rusak memang. Rusak. Jadi malaikat turun menghantarkan pesan dari Tuhan kepada seorang perawan. Wahai Maria, kamu akan hamil. Buka dulu, buka Siapa Lukas yang 1. menghendaki? Matius 1 atau Lukas 1? Buka Lukas 1, bukan dari Tuhan di situ dicatat, tetapi pesan dari Allah ya, Lukas 1. Ya. Allah itu Jadi bagi kami Tuhan itu adalah Allah. Jangan ya itu kan bagi kalian. Oh, jadi Allah itu Gitu bukan loh. Tuhan. Tuh gini, firman itu adalah Allah menjadikan segala sesuatu, dialah diberi jabatan Tuhan. Ya, jadi Gak usah Tuhan itu jangan jabatan. persulit diri Dengar, Anda, Ibu dengar. Rasmi. Jangan Tidak, persulit diri Anda. tidak. Jangan persulit. Tidak, oke. Sekarang pesan yang dibawa oleh Gabriel itu bukan berupa daging kan? Bukan berupa Yesus. Hanya pesan. Yesus itu nanti muncul setelah alat produksi janin bekerja dalam rahim Maria. Barulah Yesus itu tercipta. Jadi Yesus itu pada mulanya adalah firman. Artinya Yesus itu sebelum menjadi manusia mulanya adalah pesan dari ilahi Firman yang turun menjadikan segala sesuatu ya, firman yang menjadikan segala sesuatu. Baca dong. Itu Ada tidak firman itu masalah, adalah Bu Rasmi. Ya, Mau bukti. Jadi Sabar dulu. Sabar Bu Rasmi. Yesus. Ya, bentar. Sabar Bu Bentar Rasmi. dulu. Karena nggak paham Anda, biar saya jelaskan. Anda yang tidak paham. Loh, segala ini sesuatunya, segala sesuatunya itu pada mulanya adalah firman. Mari kita buktikan ya. Akhi, bisa ditunjukkan Mazmur 33 ayat 9, akhi. Nah, ini yang punya kitab ini. Nah, tuh. Begitu 9, cara belajarnya langsung. Nah. Kihu amar faihi hu sifat saya amot. Artinya apa ya? Sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Jadi cuma berbicara saja jadi. Ayo. Jadi segala sesuatunya itu memang berasal dari perintah. Perintah itu berupa firman, perkataan. Inilah yang disebut dalam Al-Quran. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah hendak menciptakan sesuatu, maka dia cukup berkata jadi, maka jadi. Itu Mazmur 33 nomor 9. Masa seorang Bang Suma lebih paham Bible daripada Bu Rasmi? Jadi ketika Maria ini manusia perawan tanpa suami, tidak pernah tersentuh laki-laki, tapi karena Sang Pencipta berfirman, hamil lo, hamil, lahirkan manusia tanpa ayah bernama Yesus, lahir, tak ada yang bisa menghalangi itu. Artinya apa? Ketika Anda mengatakan Yesus itu firman menjadi manusia, di situ kelirunya Anda memahami. Seakan-akan Anda kemudian menganggap Tuhan menjadi manusia. Padahal Tuhan menjadi manusia, itu konsepnya berbeda. Adanya di pesan roh halus yang datang kepada Paulus. Tertulis di Kolose 2, Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Jadi filosofi yang muncul dari himne Plato tentang logos, tentang firman di dalam Yohanes 1 ini sampai nomor 14, itu bukan firman Tuhan dan bukan sabda Yesus, tapi itu masuk akal sesuai dengan firman Tuhan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam kitabnya saudara kita Yahudi. Jadi bukan itu yang menjadi landasan Kristen menuhankan Yesus, bukan. Yang menjadi dasar landasan untuk menuhankan Yesus itu surat Paulus. Filipi 2 nomor 6, 7, 8, Kolose 2 nomor 9. Begitu Bu Rasmi. Jadi Yesus itu pada mulanya adalah firman. Alam semesta ini pada mulanya firman. Matahari pada mulanya firman. Semua yang tercipta ini berasal dari firman yang melekat pada Tuhan.
Boleh akhi Yesaya 55 nomor 11? Mohon izin akhi. Supaya kami umat Islam juga tahu bahwa ternyata memang di dalam kitabnya saudara kami Yahudi tertuang data-data seperti itu. Silakan. Yesaya 55 ayat 11. Ya. Kasih langsung yang punya kitab. Bentar ya. 55 ayat 11. So shall be my word that emanate from my mouth, it will not return to me unfulfilled unless it will have accomplished what I desire and brought success where I send it. Jadi firman Tuhan itu tidak akan berlalu dengan sia-sia dan akan kembali dengan berhasil. Begitu. Berarti apa yang keluar dari diri Tuhan ketika Tuhan itu berfirman harus tercipta sesuai dengan apa yang dikehendaki. Tidak kembali sebelum terjadi. Ketika Gabriel datang kepada Maria, di mana dia menghantarkan pesan, aku ingin wanita tersebut hamil. Datanglah Gabriel. Hei wanita perawan, Maria, ya paman, Tuhanku menghendaki engkau hamil. Aku nggak mau. Sampaikan ke Tuhanmu, aku nggak mau. Habis itu kembalilah Gabriel. Tuhan, Maria nggak mau. Nggak ada cerita kayak gitu, nggak ada. Seketika ketika Tuhan menghendaki hamil. Laki-laki pun kayak Pak Bom hamil kalau Tuhan menghendaki. Nggak ada cerita. Gak ada yang bisa menghalangi firman Tuhan. Ketika Tuhan sudah melontarkan ucapannya, kalimatnya, firmannya, tak ada yang bisa menghalangi itu. Semuanya akan terjadi dan tidak ada yang sia-sia. Gitu cara belajar Bible itu, belajar kitabnya Yahudi itu begitu. Jangan Anda akal-akali dengan konsep Romawi Yunani. Oh Tuhan datang begini dan begono menjadi daging bla bla. Tidak ada. Itu pernyataan Yesaya 55 nomor 11. Mari kita lihat pernyataan Yesus di dalam Matius 4 nomor 4. Apa kata Yesus di situ? Apa kata Yesus? Untuk membatalkan ketuhanan Yesus berdasarkan Yohanes 1 nomor sampai nomor 14 yang digiring oleh Kristen. Yesus membatalkan itu. Matius 4 nomor 4 kata Yesus, manusia tercipta bukan hanya dari roti saja, melainkan titik 2 dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Manusia bukan tercipta dari roti saja, tetapi juga tercipta dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yesus berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Manusia yang lain juga berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yesus dan Bang Suma sama-sama pada mulanya adalah firman. Bagaimana dengan roh? Di dalam Kejadian 6 nomor 3, Tuhan berfirman, rohku tidak selamanya berada dalam tubuh manusia. Hayo, rohku berarti roh yang ada di dalam diri manusia Yesus dan roh yang ada di dalam diri manusia Bang Suma sama-sama roh Tuhan. Hayo. Dagingku sama-sama berasal dari firman. Daging Yesus, dagingnya Bang Suma sama-sama dari firman. Roh Bang Suma dan roh Yesus sama-sama dari Tuhan. Hayo. Aku dan Yesus adalah sama. Zakaria 12 nomor 1. Akulah Tuhan yang menciptakan roh yang ada dalam diri setiap manusia. Rohnya Yesus adalah roh dari Tuhan. Rohnya Bang Suma juga roh dari Tuhan. Rohnya Yesus dan rohnya Bang Suma sama-sama berasal dari Tuhan. Betul. Betul sekali. Masya Allah. Jadi kenapa kemudian Kristen mengusung Yesus ini menjadi Tuhan? Karena pengaruh iblis tadi yang mengaku di dalam Lukas 4 nomor 6. Wahai Yesus, ya paman, kepadaku telah diberi kuasa langit dan bumi, wahai Yesus. Sembahlah aku. Bila mana engkau menyembahku, maka segala kuasa dan kemuliaan dunia akan kuberikan kepadamu. Itu kata siapa? Kata iblis. Berarti yang berkata diberikan kuasa langit dan bumi kepadanya, itu bukan Yesus, tapi iblis. Berarti yang keluar, yang mengajarkan pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Itu siapa? Iblis.
Kenapa kalian diusir? Di Matius 7 nomor 22 23. Bukankah kami telah memanggilmu Tuhan, bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermukjizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa Yesus tidak mengenal kalian? Karena yang kalian ikuti itu Kristus palsu yang keluar dari kubur. Kan Yesus sudah berpesan. Yesus sudah berpesan, akhi. Dia katakan apa Yesus itu? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Waspadalah. Jangan kau percaya. Yesus mengatakan itu. Apabila ada yang mengaku Yesus, jangan kau percaya. Nah, ketika Paulus mengaku bertemu dengan makhluk mengaku Yesus, kata Yesus percaya atau jangan percaya? Kata Yesus jangan percaya. Tapi karena Kristen ini bukan Yahudi, Kristen ini bukan pengikut Yesus, maka Kristen sendiri percaya. Kenapa Kristen percaya? Karena Kristen pengikut angkatan jahat yang meminta tanda kepada Yesus. Berikanlah tanda kepada kami. Kata Yesus, angkatan jahat ini tidak akan diberikan sebuah tanda, melainkan tanda Yunus. 3 hari 3 malam keluar dari perut ikan, keluar dari perut bumi. Jadi orang yang percaya kebangkitan dari kubur itu orang dari luar Yahudi, pengikut angkatan jahat. Makanya dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikutmu, dan setelah kau jadikan orang menjadi pengikutmu, kau jadikan mereka orang menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaannya, siapa orang Farisi yang meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikutnya? Siapa? Dan apa nama pengikut itu? Baca, pengikutnya bernama Kristen. Di mana tertulis Kisah Para Rasul 11 nomor 26, di mana Paulus disebut sebagai pendiri atau tokoh Kristen. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar. Orang-orang Yahudi berteriak dan berkata, Paulus ini adalah penyakit sampar. Dialah yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia dan yang beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Kitabmu sendiri yang mengatakan itu, bukan saya. Baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Dia adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di dunia yang beradab. Bahkan ketika dia kembali ke Yerusalem, di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, Paulus bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Berpikirlah, renungkanlah wahai saudara-saudaraku Kristen. Kalian. Tapi yang udah terlanjur gimana tuh? Yang udah terlanjur kan ada tuh yang kisahnya tentang yang udah terlanjur gimana itu? Yang sudah terlanjur, iya, yang sudah terlanjur itu disuratin akhi sama rabi-rabi, disurati untuk kembali kepada hukum Tuhan. Disurati oleh imam-imam penatua pada saat itu disurati. Tetapi orang-orang yang terlanjur kau sesatkan dengan mengatakan jangan kau bersunat, makanlah ini, makanlah itu, kami sudah menulis surat untuk mereka. Itu kata imam-imam pada saat itu. Terkait dengan engkau wahai Paulus, bertaubatlah, tahirkanlah dirimu, bawalah orang-orang yang lain, bayarkanlah mereka untuk mentahirkan dirinya. Di data nomor 26-nya dikatakan hari itu Paulus kemudian ditahirkan dan melakukan persembahan. Kira-kira kalau orang Yahudi melakukan persembahan kepada Tuhan, kira-kira manusia atau pakai hewan? Hewan lah. Hewan. Makanya Yesus mengajarkan dalam Matius 8 nomor 4, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, lakukanlah persembahan seperti persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa memberikan perintah persembahan apa? Manusia atau hewan? Hewan. Berarti Yesus mengajarkan mempersembahkan hewan, bukan mempersembahkan manusia. Tapi karena Kristen ini kelompok luar, pingin kali Yesus jadi korban, maka mereka menggelari Yesus itu dengan gelar apa? Anak domba, biar bisa disembeli untuk dosa-dosa Romawi dan Yunani. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Semoga kami umat Islam dijauhkan dari ajaran-ajaran Roma, Yunani, Paulus seperti ini. bisa dikatakan Amin. cuci tangan dia ya, ketika orang udah kacau semua dicuci tangan. Cuci tangan dia, akhi. Berdasarkan Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Silakan saudara-saudaraku Kristen, Anda teliti lagi.
Paulus cuci tangan, bahkan dia bertaubat dan mentahirkan diri, bahkan dia mempersembahkan kurban lagi. Katanya Yesus kurban sekali untuk selama-lamanya. Kok dia bertobat dan memberikan lagi korban? Gimana dong? Oke. Kisah para rasul yang Anda bawakan tadi, ya. Kisah para rasul yang Anda bawakan tadi 24. Nomor 15 sampai nomor 26. Kisah para rasul 24 yang Anda bawakan tadi, ya. Jalan nyata bagi kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan. Yang mengatakan ini adalah orang Yahudi, supaya apa? Supaya Paulus diadili. Makanya baca selanjutnya, jangan baca satu ayat. Ya, Kenapa ayat dia 10 diadili? di sini dikatakan. Kenapa dia diadili? Sama seperti Yesus difitnah. Makanya dikatakan di sini beda. sampar, karena Beda di sini cerita, beda. difitnah, dikatakan Jangan Anda penyakit samakan. sampar. Jangan Anda samakan Ja, Yesus itu dengan sama. Paulus, beda. Itu sama, Beda. makanya gini, dengar. Lalu di mana? ayat 10. Bentar Di mana dulu, kemudian sabar ayat dulu. 10, Di mana ayat 10 lanjut dulu ayat 10. Lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Nah, kan di sini pengadilan. Pengadilan di terus sini. terus apa Jadi bicaranya? orang Yahudi memfitnah Paulus sebagai penyakit sampar. Kok Makanya memfitnah? kalau gini loh, Kok memfitnah? kalau Betul Anda- tidak? kalau Anda Kutanya dulu tidak sama paham, saudara. tanyakan. Bu Rasmi, Di Bu Rasmi sini kutanya Paulus dulu. difitnah. Kutanya dulu sama saudara Bu Di sini Rasmi. Paulus Bu Rasmi difitnah dengarkan sebagai saya Bu penyakit Rasmi. sampar. Dengarkan saya Bu Rasmi. Betulkah Paulus mengatakan bahwasanya hukum Taurat itu sampah atau tinja? Betulkah? Tidak pernah Paulus mengatakan hukum Taurat itu sampah, tapi dikatakannya sudah batal. Ya, batal. Kita baca di Filipi ya. Apakah betul kemudian Paulus itu tidak pernah mengatakan bahwasanya Taurat itu adalah sampah? Oke? Berani? Anda mengatakan tidak pernah. Coba Anda baca Filipi 3 nomor 8. Bisa aja sampah, makanya dibatalkan. Nah, itu sekarang Anda mengatakan bisa aja. Sekarang Dibatalkan kan? Kenapa dibatalkan? ketika Kan gitu, kemudian kenapa dengar dulu. Ketika kemudian Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah sampah, adalah tinja, apakah itu merupakan pencemaran bagi orang Yahudi atau tidak? Jawab. Apakah itu penyesat? Ketika ada orang mengatakan, ketika ada orang yang mengatakan hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah skubalon, tinja, sampah, apakah itu penyesat atau bukan bagi Yahudi? Kita tanya langsung ke Ahi Billy. Tidak penyesat. Ketika ada yang mengatakan bahwa hukum yang datang kepada Nabi Musa itu adalah tinja, apakah orang itu penyesat? Itu penistaan. Penistaan karena seorang nabi dan seorang raja Daud berkata Torah Hasim Temima. Torah itu sempurna. Jadi kalau dibilang dia sampah, waduh, tentangan. Dia di dalam bahasa Yunaninya ditulis skubalon. Skubalon itu kotoran atau tinja, akhi. Sampah itu masih Sopyan. Atau lintaslah dia begitu, Paulus. Nah, tuh. Makanya orang Yahudi mengatakan dia penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Coba baca lengkapnya. Jangan ada penggal-penggal dalilnya. Di seluruh dunia yang beradab, orang Yahudi disesatkan sama Paulus. Makanya dia kemudian ketika pulang ke Yerusalem disuruh bertaubat dan dia bertaubat. Itu Bu Rasmi. Oke, jadi Anda harus tahu di mana Musa adalah pernah murtad. Ya, di mana Musa pernah meninggikan ular di padang gurun. Maka sebab itu Itu tidak murtad. Yang memerintahkan kemudian Nabi Musa melakukan itu adalah Tuhan itu sendiri. Tidak.
Murtad membuat ular dari tembaga, membuat patung ular Dia dari membuat tembaga, patung dan tembaga itu bukan untuk dituhankan. dan itu dihancurkan oleh Raja Hizkia. Makanya yang benar dong kamu baca, ya. Itu bukan untuk dituhankan. Di mana? Musa Coba ada tuliskan kepada, murtad. bacakan Ya, di mana Musa ada dikatakan murtad. Musa murtad. Nabi Musa murtad di mana? Lah, Musa meninggikan ular di padang gurun, kau buka aja. Itu perintah Musa siapa? meninggikan ular, tidak ada itu. Makanya dia di situ dia murtad. Kenapa Musa tidak diperbolehkan masuk ke tanah Kanaan? Ya karena itu. La haula wala Musa quwata meninggikan illa ular di padang billah. gurun. Kau baca dulu Musa tidak Kau jangan diperbolehkan ngarang. masuk ke tanah Kanaan. Bilangan 21. Bilangan 21 Anda baca. Bilangan 21. Oke, saya baca ya. Saya baca ya. Oke, saya baca. Musa Diam. tidak diperbolehkan masuk ke tanah Kanaan. Diam. Musa Saya baca. tidak diperbolehkan masuk ke tanah Diam dulu. Kanaan. Hei, Tetapi tukang fitnah, diam. dilanjutkan oleh Yosua, adiknya. Dilanjutkan Diam. Jangan gila di sini. Jangan Diam. fitnah Nabi kami. Ya. Jangan kau Musa fitnah Nabi kami, wahai Rasmi pemakan babi. Jangan Tidak kau diperbolehkan masuk ke tanah Kanaan. fitnah Nabi kami. Dengarkan saya. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Setelah itu Kau perempuan laknat yang sudah memfitnah Nabi Musa. Kau itu penyembah setan, manusia laknat, perempuan tuyul yang kurang kerjaan, penjual tua yang tidak tahu diri, memfitnah Nabi Musa dengan mengatakan membuat patung, sedangkan Tuhanlah yang berfirman kepada Nabi Musa, buatlah ular. Tuhan berfirman kepada Nabi Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Nabi Musa membuat ular tembaga. Kau itu manusia laknat, penjual tua yang otaknya tidak berfungsi dikarenakan lemak babi sudah merasuki semua saraf-saraf otakmu. Kau fitnah Nabi kami, Nabi Musa, dengan mengatakan murtad. Itu adalah ucapan orang nita Kristen, laknatullah alai, neraka tempatmu kau. Parah. Nggak ada orang yang pernah berani, nggak pernah ada orang dalam selama Sudah mentok dia, makanya arahnya ke situ. Ya, nggak ada selama orang di dunia debat, baik Oten maupun Islam, ya itu pernah menghina Nabi Musa. Nabi Musa. Wah, parah. Geblek. Awas lu kalau ya siapa bisa kualat lo itu. Saudara, itulah Kristen saudara. Kalau sudah terpojok seperti sudah mentok, ya ujung-ujungnya ya bagaimana menciptakan suasana menjadi keruh gitu. Enggak, itu memang konsepnya dia. Konsepnya memang kayak gitu, tuduhannya terhadap ini. Itulah yang dikatakan Al-Quran. Engkau mengetahui, engkau membacanya, tapi engkau merubahnya. Kita nih Muslim nih, yang tidak mengambil terjemahan kitabnya saudara kita. Kita lebih paham. Dan kita mengerti. Nabi Musa itu orang suci kok dibilang murtad. Kan biadab. Dasar penjual tua. Bahkan matinya Nabi Musa itu tidak diambil oleh malaikat maut. Ya. Dikatakan, Masya Allah. Ya, dikatakan Tuhan sendiri yang mencabut nyawanya dengan sebuah ciuman. Ya. Begitu. Malaikat maut nggak mencabut nyawa dia. Baik, kita sapa tamu kita, Bang Saud. Bang Saud monitor. Ya. Kan malaikat maut aja takut sama Musa, waktu mau cabut nyawanya itu nggak berani. Iya, ya. betul. Digampar, dikejar. Ini malah dibilang murtad. Baik, kita turunkan aja yang tidak nyaut ya. Alhamdulillah. Halo? Ya, nyaut bunda jangan. Nyaut bunda itu mulut dua dipakai semua kayak gitu tadi. Bingung aku jadi. Nggak diam dia. Ya Bang Saud, silakan Bang Saud. Saya mau tanya sama si
Izin Ya udah. sebentar izin. Teman-teman netizen yang di bawah tetap stay tune dan juga tap layar. Nanti di beberapa season ada kuis challenge dari Bang Adon. Itu katanya siapkan disampaikan kepada Gurunda untuk pertanyaannya sama Akhi Billy. Ya, siap-siap yang di bawah, stay tune apa yang dinarasikan oleh gurunda kita, guru-gurunda kita yang di atas. Nanti ada challenge pertanyaan seputar diskusi hari ini. Ada 10 orang pemenang, langsung cash uangnya nanti DM saya yang menang. Itu pesan dari Bang Adon. Terima kasih, silakan dilanjut. Masya Allah. Barakallah fik Dinda Adon. Maafkan saya yang hadir kemarin ya. Ya, silakan. Katanya ini untuk giro supaya saudara-saudara muslim itu jangan hanya mendengarkan, akan tetapi menyimak, kalau bisa dicatat sebagai ilmu, begitu Gurunda. Siap. Baik. Siap. Lanjut Bang Saud, silakan. Nah, saya langsung saja sama si Juma ini yang kalian lakukan. Boleh? Izin Bicara dengan ya. saudara saya Juma. Iya, silakan. Izin Bang Saud, tolong Gurunda kami dihormati ya. Setidaknya Biar Ukti. Ya. Ya, nggak Kan apa-apa. saya hormati Gurunda. dia, makanya saya bilang saudara Juma. Itu kan Ya, boleh. Biar Ukti. itu bukan penghinaan. Teko yang berisi kopi ketika dituang tidak mungkin yang tumpah itu teh. Biarkan aja nggak apa-apa. Langsung saudara Saud. Nah, langsung saja. Tadi saya sudah dengar omongan Anda. Maaf dulu kalau saya bikin tanda kutip ocehan lah itu. Tapi biarlah seperti itu. Saya mau tanya dari silakan. tingkat dasar aja lah. Ya. Dari tadi sudah dengar narasi Anda yang Anda bangun. Sebenarnya ingin saya 5 pertanyaan, tapi 1 aja lah dulu. Saya mau tanya kepada Anda sebagai umat Muslim. Iya. Ada di Indonesia ini, yang tinggal di Indonesia. Saya mau tanya 1 pertanyaan. Bagaimana saudara itu bisa memahami kitab Anda? Saya ambillah 1 contoh. Surat Maryam 19 ayat 71. Surat Maryam ayat 71. Bagaimana cara Anda memahami? Itu aja lah dulu kita mulai diskusi. Yang ringan-ringan aja dulu. Iya. Kalau berbicara mengenai surah Maryam ayat 71 di dalam saya bukan konteks isinya. Saya tanya bagaimana cara Anda sebagai umat Muslim memahami surat Maryam ayat 71. Itu yang saya tanya. Atau secara umumnya, bagaimana saudara memahami isi kitab Anda? Ya, kami memahami kitab kami dengan akal, bukan doktrin dan dogma. Anda bertanya, Anda duduk cantik, saya jawab. Anda kan Kristen, manusia terjemah. Ya. Nah sekarang Anda bertanya tentang Al-Quran, saya jawab. Ketika berbicara mengenai surah Maryam ayat 71, itu berbicara skala umum, tidak berbicara umat Islam saja. Di situ Anda harus paham, ada kata Rabb yang artinya Tuhan bagi semua manusia. Tuhannya Yahudi, Tuhannya Kristen, Tuhannya Buddha, Tuhannya Hindu, Tuhannya Islam. Tuhan itu cuma satu. Nah, Tuhan satu inilah yang dimaksud di ayat itu. Ada kata Rabb yang artinya Tuhan bagi seluruh umat manusia. Dalam bahasa Arab, penyebutan Tuhan itu ada 2, Rabb dan Ilah. Hanya saja bahasa Indonesia tidak memiliki kosakata untuk memisahkan keduanya, sehingga sama-sama diartikan Tuhan. Inilah bahayanya kalau kemudian menggunakan terjemahan untuk memahami Al-Quran. Padahal 2 kata ini memiliki makna fungsi dan definisi yang berbeda. Kalau Rabb, konteks Tuhan bagi semuanya. Contoh, Rabbus samawati wal ar, Tuhan pencipta langit dan bumi. Sedangkan Ilah itu merujuk kepada konteks sembahan. Seperti sembahan Anda, Yesus. Sembahan saya, Allah. Sembahan orang Yahudi, Elohim. Itu merujuk kepada objek sembahan setiap umat. Anda boleh lihat di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 98. Di sana ada kata wariduha, mendatangi. Nah, sedangkan ketika ada kata wariduha, mendatangi, itu adalah suatu kepastian bagi Tuhan. Jadi seluruh manusia akan datang mendatangi
api neraka tersebut, mendatangi neraka tersebut. Semuanya akan mendatangi neraka tersebut tanpa terkecuali. Tetapi ada yang menetap di sana, ada yang keluar dari sana. Mari kita lihat buktinya. Di dalam Al-Quran diterangkan begini. Surah An-Nazi'at ayat 34 kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa iza ja'atit tammatul kubra. Apabila malapetaka besar yaitu kiamat telah datang. Yauma yatazakkarul insan ma sa'a. Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya ketika di dunia. Wa burrisatil jahimu liman yara. Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Fa amma man tagha, maka adapun orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh neraka lah tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahal nafsa anil hawa, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Jadi di situ jawabannya. Ketika kemudian neraka sedih, kemudian kiamat itu terjadi, maka semua manusia yang punya mata melihat neraka. Tetapi yang tinggal di dalamnya adalah orang-orang kafir. Dan yang orang beriman kemudian dikatakan oleh Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Adapun orang yang takut kepada Tuhannya, menahan diri dari nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Kita semuanya akan melihat neraka. Anda dan saya melihat neraka, tapi Anda tetap di sana, sedangkan saya melanjutkan perjalanan kepada surga. Silakan. Baik. Terima kasih. Jadi begini. Oke. Kalau saya ditanya sama saudara saya umat muslim, kalau ditanya bagaimana cara saya memahami isi kitab saya, atau mau lebih terperinci, bagaimana cara saya memahami isi seperti kitab Yohanes ayat 1 dan kitab Yohanes 1 ayat 1 dan 14, saya jawabnya sederhana, saudara cuma dua, biar Anda tahu. Yang pertama, saya belajar kepada pendeta. Yang kedua, saya belajar meminta mohon kepada Tuhan saya. Begitu, itulah jawaban yang benar. Oke. Ketika Anda mengatakan, paham atau tidak? Saya paham sekali. Ketika Anda mengatakan Anda bertanya kepada pendeta, ketika saya tanya kepada Anda bertanya kepada pendeta, Maria melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Apa jawaban pendeta? Tunggu, jangan sampai jauh sebegitu. Makanya saya tanya kepada Anda, bagaimana cara Anda itu dulu kita tuntaskan dulu. Saya sudah menjawab. Saya sudah menjawab. Yes, dan saya sudah menjawab. Saya memahami kitab saya dengan akal, bukan dengan kebodohan tokoh-tokoh agama saya. Apakah sedangkan artinya ketika dengan Anda akal yang saya buat itu bisa dituliskan? Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah seperangkat dengan akal. Kalau ada sebuah kitab tidak bisa dipahami oleh akal, maka Tuhan itu gagal. Artinya kalau bukan Tuhannya yang gagal, kitabnya yang bukan firman Tuhan. Karena mustahil Tuhan yang maha mengetahui memberikan buku petunjuk yang tidak relevan dengan isi kepala manusia. Itulah kitabmu. Maksud saya yang bertentangan dengan kita nggak usah otakmu. dulu jauh-jauh, saudara cuma. Jika Anda memahaminya, bagaimana caranya? Anda sudah jelaskan sederhana tadi. dengan akal. Nah, dengan akal. Akal dengan itu akal. apakah bisa Anda tuangkan ke dalam buku atau tulisan? Bisa. Segala sesuatu Apakah pencapaian itu yang bisa ada, menjadi- sabar dulu. Segala sesuatu yang telah dicapai oleh manusia, itu sumbernya akal. Ya, terima kasih. Bukan halusinasi. Setelah Anda berbeda dengan setelah agama Anda berkata berdasarkan akal, kemudian Anda tuangkan dalam tulisan. Apakah itu bisa menjadi acuan, cara berpikir Anda itu bisa menjadi acuan dari saudara saya umat muslim? Jawab dulu. Yes, seluruh umat Islam itu memahami bahwa untuk memahami kebenaran, pondasi takarannya itu akal. Bagaimana orang bisa mengetahui menjadi sebuah acuan? kebenaran? Ya bisa. Segala sesuatu itu harus akal.
Harus bisa akal. itu apakah hal pemikiran Anda itu bisa berbeda dengan hadis dan Loh. yang Ini Anda berbicara mengenai bagaimana pemahaman umat Islam dalam mengkaji sebuah kitab. Saya katakan akal, udah selesai. Sementara Anda mengatakan jawab dulu itu sampai ke situ. Saya sudah jawab akal. Ya akal Sedangkan itu bisa dituangkan dalam tulisan itu dituangkan bisakah menjadi jelas, acuan bagi umat makanya muslim? ada disebut buku-buku tafsir karena Iya, akal. apakah cara berpikir Anda itu yang Anda tuangkan dalam tulisan itu Sekarang ada bisa nggak menjadi umat Islam acuan yang bagi saudara saya sekarang umat ada muslim? nggak Itu umat aja dulu Islam? Anda Hei jawab. saudara, apakah umat Islam kemudian bertolak belakang dengan pernyataan Anda saya mampu tentang menjawab surat atau Maryam? enggak? Pertanyaan saya sederhana. Apakah pemikiran Anda itu yang Anda tuangkan dalam suatu tulisan bisa menjadi acuan bagi saudara saya umat muslim? Saya sudah menjelaskan kepada saudara tentang Belum. Jawab. Jadi yang saya ngomong tadi ini apa? Yang panjang lebar saya jelaskan kepada saudara itu apa? Itu kan isi darinya. Saya tanya bagaimana cara Anda Seluruh umat memahaminya. Islam itu, hei saudara, seluruh umat Islam itu memahami apa yang saya sampaikan ini. Artinya, pola pikir yang saya uraikan barusan, itu tolak ukur dari seluruh umat Islam yang ada di atas muka bumi ini. Apakah itu sesuai dengan hadis dan tafsir yang sahih? Sesuai dengan hadis dan tafsir yang sahih. Emang kamu tahu ilmu hadis? Nggak tahu dia. Ya asal ngomong aja, asal ngomong. Sedangkan asal Anda ngomong. barusan sabar dulu. Sedangkan Anda tidak memiliki malu sedikit pun dengan mengatakan bahwa landasan umat Kristen itu adalah apa lebih kata spesifik. pendeta. Nah begini, apakah umat muslim aja yang bisa Jangan dulu, memahami udah isi selesai. kitabnya? Udah selesai. Dengar. Nah, Dengarkan. Anda jawab dulu. Sabar Anda dulu, kan sabar dulu. diadukan sama Sabar saudara-saudara dulu, saya. saudara. Sabar dulu. Kau panggil pendetamu untuk berdiskusi dengan saya kalau begitu. Untuk kelas kau itu nggak perlu pendeta. Saya aja udah cukup. Tapi jawab dulu pertanyaan saya yang sederhana ini. Sederhana ini. Tadi saya sudah jawab. Kalau yang Untuk saya memahami ungkapkan isi tadi, kitab saya ada dua cara. Saya belajar kepada pendeta atau pribadi saya sendiri minta pertolongan dari Roh Kudus. Oke, baik. Anda bagaimana? Berdasarkan Saya hadis, dengan akal tafsir yang saya. sahih, atau Saya Anda bisa dengan cara berpikir akal Anda? saya. Ketika Saya berpikir dengan cara akal. Anda, Saya apakah bisa dengan menjadi akal acuan saya. umat muslim? Saya Kalau dengan bisa, akal saya. Kalau bisa saya tantang Udah ku jawab. Anda untuk Saya dengan kepada akal. Udah diam. MUI Kamu mengeluarkan diam. fatwa bahwa setiap manusia boleh menafsirkan isi kitabnya. Kamu diam. Bisa bang, Dari tadi biasanya congor kalau aja. di Yahudi itu ada Diam. ada ulama-ulama, Islam juga ada Diam. ulama. Jadi kita nggak bisa sembarangan menafsir, nggak boleh. Mampus. Di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan kemudian Mazmur 66 nomor 12. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga kami bebas. Ini sama seperti Quran surah Maryam ayat 72. Di dalam kitab kamu malah dikatakan dalam Yudas 1 nomor 23. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bisa orang itu keluar dari neraka. Orang mendatangi, tetapi orang yang beriman, orang yang diselamatkan, tinggalkan neraka. Kalian tinggal di dalam neraka jahanam. Itu. Sedangkan Anda tanpa malu, ya namanya juga oten, Anda mengatakan kami memahami Bible dengan bertanya kepada pendeta dan minta bimbingan Roh Kudus. Roh Kudus datang kepada penyembah makhluk, mana make. Roh Kudus datang kepada pemakan babi, mana bisa. Mungkin maksud Anda roh halus kali. Ketika kemudian Anda menjadikan pendeta sebagai acuan, nah coba tanya pendetamu. Pak pendeta, ya paman, adakah perintah di dalam Bible bahwa perpuluhan itu bisa diberikan kepada pendeta? Mana dalilnya perpuluhan Pak pendeta bisa diberikan kepada non-lewi? Coba tanya pendetamu, apa kira-kira jawabannya? Pak pendeta, saya mau nanya, ya paman, adakah di dalam kitab kita
yang kita ambil dari agama Yahudi, khususnya yang kita sebut perjanjian lama, karena yang disebut perpuluhan itu sumbernya dari sana. Adakah Tuhan memberikan pengaturan bahwa pendeta non-Yahudi, non-suku Lewi bisa menerima perpuluhan? Adakah dalilnya? Tanya pendetamu. Apa jawaban pendetamu? Saya kalau jadi Kristen, dengan pola yang Anda katakan, saya memahami agama kami, saya memahami kitab saya dengan bertanya kepada pendeta. Malu saya mengaku kayak gitu, malu. Ih, sama pendeta dia bertanya tentang isi kitabnya. Kita kalau disuruh baca Torah asli nggak bisa baca, dia bingung dia. Maksudnya lain dengan ustadz atau ulama Islam suruh baca teks asli, tahu dia. Gitu. Itu bedanya, pendeta itu bergantung juga pada terjemahannya itu banyak biasnya alias error itu. Jadi ketika Anda bertanya kepada pendeta, itu bukan suatu kebenaran hakiki. Kebenaran hakiki adalah membaca dalam teks asli. Ya, kita sapa dulu tamu kita, Jason. Selamat pagi, Jason. Jason Monitor. Pagi, Kak. Pagi. Kristen, Bang? Iya, Kak. Ya, siap. Ya, silakan Dinda Alfi. Saya rehat sejenak. Baik. Dinda Alfi. Silakan Ahi dilanjut. Baik. Baik, Guru. Ini dulu ya. Istirahat dulu gurundanya. Sesudah riut ya menghadapi si Rasmi yang naudzubillah sima naudzubillah itu. Tapi Rasmi itu memanfaatkan dua mulutnya, Bunda. Jadi dipakai semua ya. Gitu jadinya nggak apa-apa. Itu Namanya juga syafatain berarti ya. Jadi Iya. kalau di tajwid itu syafatain itu namanya ya. Iya. Mulut Ada atas. tasdidnya itu. Ah iya. Dua pakai double dua. Dua. Ya, Bang Jason. Halo Bang Jason silakan. Bang Jason. Alfi monitor Alfi. Dinda Alfi. Halo Jason. Ya, shalom Jason. Ini ada Bang Billy, Bang Jason. Silakan. Shalom Jason. Shalom, Kak. Oke. Kebanyakan teman-teman Kristen memahami bahwa pengorbanan Yesus itu adalah gambaran daripada korban di dalam kitab Torah, yaitu kitab Waikra atau Imamat ya. Nah, bagaimana mekanisme itu bisa diyakini dan terwujud? Ketika di dalam kitab Imamat ada 6 kriteria hewan yang untuk dipersembahkan sebagai korban, dan itu ada jenisnya tergantung dosanya. Ada yang jenisnya jantan atau betina. Nah, bagaimana menyambungkan Yesus ke dalam bayangan yang di dalam kitab Imamat itu? Nggak nyambung kan? Bagaimana Anda memaknai itu dan menyambungkan itu ke Yesus? Karena korbannya hanya korban hewan dan bukan manusia. Lanjut. Bang Jason, untuk Bang Jason ditanggapi, silakan Bang Jason. Oke, Bang. Silahkan ditanggapi Bang Jason. Jason, silakan Jason ditanggapi. Emang dulu, Bang, orang kalau pengampunan dulu pakai hewan, Bang, penebusan. Korbankan hewan, Bang. Iya, kalau itu dosa yang tidak disengaja, kamu ketik di situ Alkitab di HP, dosa yang tidak disengaja. Semua dalam Imamat itu kepada penghapus dosa itu hanya bagi bis gaga dalam masa berdirinya, dosa yang tidak disengaja. Tapi kalau dosa yang disengaja, hukumannya apa? Mati. Ada nggak obatnya? Ada, yaitu apa? Dengan bertobat dengan sungguh-sungguh dan mengaku dosa, itu saja. Seperti yang dilakukan oleh orang Nineve. Orang Nineve itu tidak pakai korban-korbanan, namun dia berpuasa dan bertobat. Daud dalam soal Batseba, apakah memberikan korban? Tidak. Makanya kata Daud, hati yang hancur dan mengaku dosa lebih baik daripada korban bakaran. Ini Bang Jason banyak dijeda. Bang Jason, kenapa banyak dijeda, Bang? Iya, kenapa banyak dijeda Bang Jason? Tidak, kita turun. Ya benar apa yang dikatakan tadi Bang 3 juta itu, sudah kabur dia. Tentang pertobatan itu kan dirangkum juga dalam Matius 18 nomor 3.
Bahkan kata Yesus di situ, barang siapa yang tidak melakukan pertaubatan tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Udah kabur dia. Di kitab Imamat ini kalau kita baca dengan cermat ya, itu berlaku bagi bis gaga, dosa-dosa yang tidak disengaja sehubungan dengan kesucian bait suci. Misalnya nggak sadar kita, misalnya orang Yahudi nggak sadar dia datang ke bait suci dalam keadaan kotor, misalnya habis berhubungan intim, terus dia masuk ke bait suci, itu dianggap dosa. Betul. Nggak boleh, itu dosa tidak disengaja. Berarti konsep penebusan dosa digantung terkutuk di kayu salib itu ajaran Paulus ya Bang Billy? Oh iya, itu nggak ada. Kan dikatakan tidak seorang ayah tidak menanggung dosa anak tidak menanggung dosa ayah. Orang yang berdosa itu yang harus mati gitu. Lo yumtu afot albanim ubanim lo yumtu al afot ish bekhetov yumatu. Nah itu dia. Bang Billy. Halo ya. Ya, jadi di dalam Bible itu Paulus itu ingin mengajarkan begini, bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yesus itulah nabi akhir zaman seperti yang dinantikan kedatangan oleh bangsa Israel. Nah, ketika Paulus menyatakan ini, murid-murid Yesus itu menolak. Lalu Paulus itu mencoba berupaya di dalam Bible itu ya, mengambil ayat-ayat perjanjian lama tentang nabi akhir zaman, Ibrani 7 pasal 1 sampai 10 diletakkan kepada diri Yesus. Itu gimana Bang Billy? Paulus itu memaksakan Ibrani 7 ayat 1 sampai 10 itu diletakkan ke diri Yesus. Pertama, Paulus itu mengaku dirinya murid Rabban Gamaliel. Nah, itu rabinya orang Yahudi itu. Nah, Rabban Gamaliel ada 4. Nah, dia Rabban Gamaliel yang keberapa? 1, 2, 3, 4. Ya. Itu satu. Kedua, tidak ada catatan di dalam Midrash maupun Talmud ya atau Mishnah bahwa ada murid Rabban Gamaliel bernama Shaul atau Paulus. Nggak ada. Paulus, ya. Nggak ada dia. Nah, dalam buku sejarah yang ditulis yang disusun oleh Immanuel MacLeod dikatakan di situ bahwa menurut sejarah Paulus itu sejaman dengan Rabban Gamaliel memang. Nah, tapi mereka merupakan dua tokoh yang berseberangan. Rabban Gamaliel mengabarkan Mishnah yaitu oral Torah yang dibukukan kepada orang-orang Israel yang ada di pembuangan, dan di dalam perjalanan yang sama Paulus juga mengajarkan ajaran dia yang baru ke seluruh dunia sekitar daerahnya, dan terutama sasarannya ialah orang-orang Yahudi. Nah, ketika dia mengajarkan itu kepada orang-orang Yahudi di sinagog, malah orang-orang Yahudi bingung, di mana ini ajaran kita tidak menemukan dalam Taurat. Apa yang terjadi? Akhirnya Rabbi Gamaliel mengekskomunikasi, mencabut keanggotaan mereka dari sinagog, sehingga mereka dibuatkan birkat haminim. Itu semacam kutukan, dikatakan, ya Tuhan, kiranya Engkau menghancurkan mereka, kiranya nama mereka dihapus dalam kitab kehidupan. Nah, orang-orang yang di zaman Paulus itu yang sejaman dengan Rabban Gamaliel adalah Yahudi juga tadinya, ibadah di sinagog juga tadinya, tapi mereka menganggap bahwa Yesus itu adalah Mesias. Kenapa urgensinya? Karena mereka memerlukan seorang pahlawan yang membebaskan mereka dari jajahan Roma. Nah, nyatanya alih-alih menyelamatkan bangsanya, dia sendiri akhirnya tidak bisa menyelamatkan dirinya dan ditombak oleh pasukan Roma. Artinya dia gagal sebagai Mesias. Dan yang paling kompleks lagi di dalam soal sisilah. Kalau Yesus itu bukan sisilah dari Daud, nggak bisa dia Daud. Orang dia nggak ada darah Daud, nggak ada darah Yehuda. Begitu. Lanjut. Baik, izin. Oke, ini ada Bang Jason lagi. Oh ya, izin saya sapa dulu. Selamat datang modal bicara ini ya, bukan congor ya ini ya. Modal bicara, monitor, dan silakan untuk Bang Jason dilanjut dulu. Ida Alfi, monitor. Oke, sudah bisa saya. Sebentar, ya silakan. Sebentar saya tanya dulu Bang Jason. Bang Jason mungkin ada yang mau ditanggapi dulu dari Bang Billy tadi? Ada Bang, ada. Ya silakan.
Sebentar ya Bang, modal bicara. Jadi bang, penebusan dosa itu nggak ada bang? Itu ya, pengorbanan. Ada di dalam kitab imamat, pengorbanan hewan itu bukan pengorbanan Tuhan ya, tapi hewan ternak ya. Ada sapi, ada kambing, ada domba, bahkan ada burung. Tergantung. Kalau dia tidak mampu, dia ganti dengan burung. Dia nggak mampu lagi, dia bisa pakai tepung yang terbaik. Tapi sekarang kan itu udah ditiadakan bang. Setelah Tuhan Yesus datang bang, nggak ada lagi korban gitu bang. Korbanot itu akan dilakukan kalau kamu baca kitab Yeskiel ya, Yeskiel 44, 45 terus sampai sana, bahwa ketika nanti bait suci ketika dibangun di Yerusalem, maka semua tata ibadat yang dahulu akan berjalan kembali. Ketika Sang Mesias itu datang, karena Sang Mesias akan mengurapi sang imam gitu. Begitu. Sekarang orang Yahudi bentuknya dalam bentuk apa? Dalam kitab Hosea dikatakan, Hosea 5 ayat 3, ya Tuhan, kiranya mulut kami sebagai ganti korban bakaran, korban sembelihan. Makanya orang Yahudi berdoa sehari 3 kali. Kenapa? Karena korbanot itu atau korban itu dipersembahkan ketika pagi dan juga petang, ya. Kalau siang enggak. Itu tata caranya daripada korbanot. Dan itu pada zaman bait suci ada itu dalam bentuk hewan ternak, bukan Tuhan, gitu. Iya betul. Jadi saya sambungkan sedikit Bang ya. Jadi perintah korban pertama juga itu yang dilakukan oleh Habil dan Kabil itu menggunakan ya hewan. Yang kedua, perintah korban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu justru ketika mengorbankan Ismail itu diganti oleh Allah, itu diganti dengan kibas atau domba. Nah, ajaran mengorbankan Tuhan sendiri ini siapa ini sebenarnya? Itu kan jelas tadi dijelaskan Bang Suma adalah itu konsep yang diajarkan oleh Paulus. Jadi beda ajaran Paulus dengan ajaran Yesus. Gitu Bang Johnson. Sementara di Matius 18 nomor 3 diajarkan pertaubatan. Bahkan di situ Yesus mengatakan barang siapa yang tidak melakukan pertaubatan maka tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Itu Bang Johnson. Ya, silakan Pak Johnson. Jadi setelah kita mendengar paparan panjang lebar itu, ada sebenarnya early warning dari Yesus tentang penyesat. Ya, ada 2 tag. Yaitu Yesus berkata, ingatlah baik-baik, jangan kamu disesatkan orang, karena banyak orang akan datang dengan namaku, katanya, aku inilah Kristus, maka mereka akan menyesatkan banyak orang. Markus 13 nomor 5 sampai 6. Itu tag pertama, Johnson. Tag kedua, Yesus berkata, dan lagi jika pada waktu itu seorang berkata kepadamu, tengoklah, inilah Kristus, jangan kamu percaya itu, karena beberapa Kristus palsu atau nabi palsu akan terbit, serta mengadakan pekerjaan yang ganjil dan perbuatan yang mengherankan, supaya menyesatkan jikalau boleh orang pilihan juga. Markus 13 pasal 21 sampai 22. Dari 2 teks Bible tersebut ya, ada 4 indikator early warning dari Yesus sendiri di Bible saudara. Pertama, mengaku dia adalah Kristus. Itu indikator pertama. Yang kedua, menyesatkan banyak orang. Yang ketiga, menyesatkan orang pilihan juga. Yang keempat, mengadakan pekerjaan-pekerjaan yang ganjil, aneh-aneh, ngadi-ngadi, yang mengherankan. Nah, sekarang kita lihat 4 indikator itu. Apa ada di dalam diri Paulus? Loh, kok turun? Kabur lagi dia. Iya, silakan Bang modal bicara. Modal congor, silakan masuk. Oke, udah bisa. Sekarang gini. Silakan, saya teruskan 4 indikator itu. Ya lanjut Bang Tengku. Maksudnya? Kan ada 2 early warning dari Yesus, ada 4 indikator early warning, peringatan dini dari Yesus tentang penyesat.
Ada 4 kan? Nah, kami akan buktikan di teks Bible Anda sendiri gitu. Ya kan? Mute dulu Bang Modal. Pertama, Paulus telah mengakui dirinya adalah Kristus dengan teks berikut. Adapun hidupku ini bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2:20. Jadi ada 2 yang mengaku Kristus. Yesus mengaku Kristus dan Paulus mengaku Kristus. Yang kedua, Paulus telah menyesatkan banyak orang. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan membingungkan orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesuslah Mesias. Kisah 9 ya nomor 22i. Ini ketiga, Paulus telah menyesatkan orang pilihan juga. Teksnya Raja Agripa berkata, engkau gila Paulus, ilmumu banyak membuat engkau gila. Tetapi Paulus dengan pede dia menjawab, aku tidak gila Festus yang mulia, aku mengatakan kebenaran dengan akal yang sehat. Kisah 26 pasal 24-25. Indikator keempat, Paulus telah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ganjil-ganjil, yang aneh-aneh. Ya, faktanya mana? Pertama, ya, bahwa ajaran Paulus itu bertolak belakang dengan ajaran Yesus. Ya, sudah pasti itu Tengku. Baik, silakan. Pasti itu. Bang Modal bicara, silakan. Ada yang mau dilanjutkan biar diskusinya langsung berjalan. Silakan. Ada saudara saya juga. Tolak belakang itu kan dengan arti kalian sendirinya itu. Kalau bagi orang Kristen tidak tolak belakang itu. Itu di teks Bible saudara. Berarti Paulus mengajarkan sesuatu Yesus yang baru. Ya. Yang bukan ucapan Yesus. Karena hasil penelitian juga mengatakan ucapan Yesus tinggal 18%. Di luar itu 82% bukan ucapan Yesus. Itu penelitian di Harvard University, 34 pakar perjanjian baru. Dan itu bisa diterima karena sudah dipublish. Memang ucapan